isu yang perlu kita, karena memang kita sudah memilih Bapak Ibu, pilihan kita sudah berkhidmat, berkarya di pendidikan. Nah ini penting sekali. Nah Bapak Ibu, salah satu yang membuat literasi ini sangat penting kan kita ketahui, sungguhnya literasi ini kan ada kaitannya dengan keterampilan hidup, life skill ya, lalu nanti dasar-dasar untuk pendidikan dan karir untuk bisa ke depan, sampai pada bagaimana melatih anak-anak kita untuk berpikir kita harap bagaimana literasi ini kita terus bisa kembangkan. Kalau di numerasi pojok alternatif juga, numerasi kita mengenal sekarang taman numerasi Bapak Ibu. Nah sungguhnya analog ini antara pojok baca, bagaimana lingkungan kelas, lingkungan sekolah itu kaya dengan konteks dan konten numerasi, literasi ya kan, literasi ya kita dengan kaya akan konten dan konteks literasi ya, literate ya. Lalu melalui taman numerasi kita harapkan sekolah kita juga kaya dengan konteks dan konten numerasi di kelas, di sekolah dan seterusnya. Nah ini juga sedang kita inisiasi Bapak Ibu, sangat banyak sudah mulai aktivitas teman-teman di sekolah, di daerah dan seterusnya tentang bagaimana meng-create, menginisiasi taman numerasi ini seperti apa, sehingga ruang kita berbagi bagaimana mengembangkan taman numerasi yang sederhana, yang tidak mahal tetapi itu sangat bisa mengedukasi numerasi. Nah ini penting Bapak Ibu, termasuk kami di Balai GTK juga sedang mencari dan mengembangkan bagaimana taman numerasi itu bisa kita create, kita inisiasi, itu menjadi contoh, menjadi praktek baik dan seterusnya. Nah ini kita juga sangat menunggu praktek-praktek baik Bapak Ibu, kreasi-kreasi yang berbasis konteks di sekolah, di daerah, di lapangan. Ini penting untuk kita menunggu berbagai banyak. Sehingga ini bincang malam ini yang berkaitan dengan topik numerasi ini sangat penting. Bahkan dari tadi saya kebetulan sedang kegiatan pelatihan pimpinan juga dengan Kepala BLPPT Pak Wibowo Mukti. Saya juga satu kelas Pak Ibu. Kami juga cerita banyak karena diskusinya cukup intensif, kelompok-kelompok kecil, bagaimana kita bisa terus mensinergikan potensi-potensi yang luar biasa yang dalam mata diklat kepemimpinan disebut dengan organisasi digital, lalu kelembagaan digital. Nah ini teman-teman yang sudah aktif di pembatik, lalu bergema, guru bergema, belajar IT, duta teknologi, itu kan aset-aset yang sangat luar biasa yang kita miliki di seluruh Indonesia. Nah ini juga penting diberdayakan potensi yang luar biasa itu untuk kita juga menggali dan mencari, mengkreasi praktek-praktek baik itu di numerasi, literasi dan seterusnya, sehingga teknologi nanti untuk mendukung bagaimana numerasi ini bisa kita terus kembangkan. Yang poin, karena saya diminta jadi kata kunci keynote, berarti kan kata kunci di kegiatan ini Bapak Ibu, sangat-sangat tadi yang poin yang pertama bahwa secara nasional gerakan literasi nasional ini GNN numerasi nasional sudah akan di launching dan bahkan sudah banyak diskusi dengan Ibu Dirjen, Pak Direktur. Lalu ini juga kita sedang menghimpun praktek-praktek baik Bapak Ibu terkait dengan numerasi, dan kita akan terus menghimpun praktek baik ini, nah, sehingga area of concern kita untuk numerasi
numerasi Bapak Ibu sangat terbuka untuk kita ini. Bahkan kebijakan terkini Bapak Ibu terkait dengan nanti ini yang tes kemampuan akademik TKA ya, itu kan juga salah satunya kalau di mata di SMA di SD itu kan nomor literasi numerasi ini juga masuk di situ yang dasar. SMP SMA dia ada mata pelajaran matematika, bahasa juga wajib, lalu ada pilihan. Nah, cermati regulasi yang kita adaptasi terus berkembang mengarah kepada bagaimana ekosistem regulasinya sudah begitu mendukung bagaimana literasi numerasi ini terus menjadi perhatian kita. Nah ini Bapak Ibu, sehingga sudah on the right track, kita sudah di jalan yang lurus, jalan yang benar untuk terus berdiskusi, berbagi dan juga berbagi praktik baik dan mendesain praktik baik untuk numerasi, literasi dan seterusnya. Apalagi tidak hanya di pendidikan dasar, di pendidikan menengah pun konteks numerasi dan literasi sangat kuat untuk kita dikembangkan. Nah, itu mungkin poin saya Bapak Ibu. Saya sangat senang Bapak Ibu kita terus bisa bersua, berjumpa dalam berbagai tema dan isu yang sangat menarik untuk kita bisa saling berbagi, berdiskusi. Tentunya dengan agenda-agenda seperti ini, mudah-mudahan kita melalui kegiatan kita bisa terus saling mendoakan. Dengan kita ketemu walaupun daring, itu bukti kita saling mendoakan, saling mendukung, saling ingat, dan inilah bentuk jejaring kerja ya, dalam konteks inilah jejaring kerja yang terus kita bangun di dunia pendidikan, dan ini aset yang luar biasa. Terlebih saya juga mengingat tentang satu poin dalam upaya mengimplementasikan Hari Belajar Guru. Ini juga konteksnya nyambung dengan apa yang terus kita rawat Bapak Ibu. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk kita sabar dan gigih, tangguh merawatnya untuk terus bisa bergulir. Pasang surut peserta itu sudah lumrah, tapi kita Bapak Ibu yang mengelola dan yang hadir ini akan terus bisa bertahan, dan tentunya kita bisa harapkan terus bisa tumbuh dan bisa dikelola dengan lebih terus dengan inovasi-inovasi dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang pas dalam awal-awal kita ini, dan sangat kita dukung aktivitas-aktivitas berikutnya untuk terus kita berbagi, bersinergi dengan berbagai skema dan topik yang menarik tentunya untuk kita bisa cermati. Sekali lagi terima kasih dan salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Tuhan berkati. Saya tutup dengan pantun burung irian, burung cendrawasih, udaranya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian, selamat malam dan shalom, salve, om santi 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 om, namo buddhaya dan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Evita. Foto bersama Bu. Selamat malam. Terima kasih banyak Bapak Kepala BGTK NTB yang sudah memberikan apresiasi penguatan terkait dengan kegiatan kita malam hari ini, dan terima kasih banyak Bapak yang selalu memberikan dukungan bagi kami penggerak bergema BLPT dan juga para penggerak komunitas belajar yang ada di seluruh Indonesia. Dan terima kasih juga Bapak Ibu peserta yang sampai sekarang sangat setia bersama-sama dengan kami untuk selalu belajar. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak, apabila Bapak ada kegiatan, Bapak dapat meninggalkan room ini. Namun kami sangat senang, bahagia apabila Bapak masih terus bersama-sama dengan kami, belajar bersama. Sekali lagi, terima kasih, sehat selalu Bapak, salam untuk keluarga. Foto bersama Ibu. Itu teman-teman, kita akan foto bersama ya. Kita akan foto bersama. Mohon kameranya. Ya, oke, Bu Rani bisa.
Nah, ini nggak bisa kumpulan guru-guru SD nih keren-keren. Saya lihat guru TK juga ada Bapak Ibu ya. ibu Bapak Kepala guru TK ada nih, Bapak Kepala ada Bu Gandrum. Wah, keren nih. ibu saja Bapak ibu. Ibu ada Kepsek, ada Bapak Ibu Kepsek SD, Bapak Ibu Kepsek PAUD juga ada nih saya lihat. Ah, keren. Ya, silakan Bu Rani. Ada guru Eh, PJOK juga Bu Wita. Oh, ada guru guru apa, Bapak? PJOK. PJOK SD. Wow, keren. Terima kasih. Ini hebat walaupun malam minggu ya, masih mau belajar ya bersama kami. Oke. Sama Pak Josi Seran juga ada nih guru SMP. Oke, silakan Bu Rani. Oke Bapak Ibu guru hebat, tunjukkan pesonanya di malam minggu ini Bapak Ibu. Nggak apa-apa pakai baju dinas pun malam nggak apa-apa Bapak Ibu ya, nggak nampak kok, cuma separuh badan ya kan Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Hai, Oke, kasih. terima kasih Bapak Guru Terima hebat. kasih sekali lagi Bapak Kepala. Nanti kami akan mengundang Bapak lagi ya untuk kolaborasi bersama. Dari Aceh sampai Merauke ini sangat mendukung kami, baik Duta Teknologi, Kapten, Kopkapten, Bergema, dan semua komunitas belajar yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Kita akan masuk pada materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber dan akan dipandu oleh Ibu Moderator kita malam hari ini. Namun sebelum itu kami ingin menyampaikan daftar hadir bersama link sertifikat akan kami sediakan Bapak Ibu ya. Namun link daftar hadir bersama link sertifikat nanti kami akan bagikan ke Bapak Ibu melalui kolom chat pada saat diskusi. Jadi Bapak Ibu kita fokus dulu dengan materi yang akan disampaikan. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Teresa, Ibu Teresia Sri Rahayu, dan materi kedua akan disampaikan oleh Pak Agus. Dan saya akan serahkan seluas-luasnya kepada kedua narasumber bersama moderator hebat, rekan penggerak komunitas belajar dari Kota Medan. Silakan Ibu Nona Medan, silakan. Oke, terima kasih Ibu Delvia yang luar biasa, biasa di luar kan Bu Delvia. Oke Bapak Guru hebat, saya mau pantun dulu ini ya Bapak Ibu Guru hebat untuk Pak BGTK NTB, yaitu pergi ke gunung melihat lembah, kabut tipis melimuti permata. Pak Wirman hadir menambah faedah, mencerahkan kami dengan kata-kata. Masya Allah. Terima kasih Pak Wirman. Oke, Bapak Guru hebat, Bu Teresia sudah siap ini Ibu? Oke, Ya, ada nih. selamat malam. Ya, Oke, siap. Ibu Teresia ini merupakan ya, saya sedikit spill CV-nya Bapak Ibu, merupakan Duta Teknologi Kemendikdasmen dan penggerak Bergema BLPT. Wow, luar biasa Bu Teresia ini. Ya Bapak Ibu Guru hebat. Oke, saya lupa ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan saya Kairane Rahab, Bergema BLPT Kemendikdasmen dari Kota Medan, Sumatera Utara, Bapak Guru hebat. Nah, kita mulai. Saya mau menyambut Bu Teresia ini dengan pantun. Ya, jalan-jalan ke Danau Toba singgah sebentar melihat rusa. Bu Teresia sungguh istimewa, kata-kata emas nanti penuh bermakna. Kami sangat menunggu materi Bu Teresia yang bisa nanti kami jadikan ya. Apalagi saya guru SD ya Bu Teresia. Pas banget ini materinya untuk saya ya Bu Teresia. Jadi nanti bisa saya praktikkan di kelas-kelas saya. Mungkin Bapak Guru hebat juga udah tidak sabar lagi ya Bapak Guru hebat. Nah Bu Teresia, tunjukkan pesona Bu Teresia. Silakan. Oke, terima kasih banyak Bu Rani yang sudah menjadi moderator kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala BGTK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Wirman Kasmayadi, dan juga Bapak Ibu panitia penyelenggara kegiatan webinar kita malam hari ini yang sangat luar biasa dari penggerak Bergema,
kemudian juga host dan moderator, serta Bapak Ibu semua peserta yang turut hadir dalam kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam dan selamat berjumpa dalam kegiatan webinar malam hari ini. Senang sekali rasanya pada malam hari ini saya mendapat kesempatan untuk kesekian kalinya ya bersama dengan penggerak bergema, membersamai Bapak Ibu dalam topik-topik webinar yang tentunya kita harapkan bermanfaat untuk kita sebagai pendidik, baik itu mungkin dari jenjang PAUD, kemudian TK, SD sampai ke tingkat SMA begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk pada kesempatan malam hari ini kita akan melihat bersama, belajar bersama terkait dengan topik numerasi. Nah, tadi Bapak Kepala BGTK sudah menyampaikan pengantar Bapak Ibu. Jadi pada hari ini juga saya bersama dengan rekan saya Pak Agus ingin berbagi kepada Bapak Ibu terkait dengan apa yang dapat kita lakukan sebagai pendidik terutama di jenjang PAUD dan SD untuk bagaimana caranya kita ya Bu Rani ya. Nah, oleh karena itu ya, Pak sudah terlihat Bu Rani? Sudah Ibu. Sudah ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Baik, jadi pada malam hari ini Bapak Ibu terkait dengan materi yang saya bawakan yaitu bagaimana caranya kita ingin meningkatkan kompetensi numerasi kita bawakan pada malam hari ini yaitu mengenbincang numerasi. Nah, sebelum sampai pada pembahasan materinya Bapak Ibu, kita kenalan dulu ya, karena sepertinya dari peserta tadi saya lihat bukan hanya dari NTT ya, bahkan Bapak Kepala juga bukan dari NTT, walaupun beliau pernah di NTT ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru berjumpa dengan saya. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Teresia Sri Rahayu. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Tere begitu. Jadi cukup pendek. Mungkin kalau Ibu Teresia itu agak panjang gitu ya, berani ya. Jadi cukup pendek saja Ibu Tere gitu. Ya, dan saya juga seperti yang tadi disampaikan mendapat kesempatan menjadi duta teknologi di tahun 2022 dari Provinsi NTT. Selain itu saya juga menjadi duta Canva di tahun 2025 dan menjadi guru inovatif juga dari jenjang SD ya Provinsi NTT. Dan berikut adalah media sosial saya beserta dengan kontak saya. Bapak Ibu silahkan nanti kita dapat menjalin komunikasi ya lebih lanjut Bapak Ibu. Kita berbagi dan kita saling melengkapi melalui kegiatan malam hari ini. Oke Bapak Ibu. Nah, sebelum lebih lanjut kepada materinya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita ice breaking dulu ya. Nah, untuk ice breaking ini, saya akan membagikan link Bapak Ibu, link kuis interaktif dari Canva. Nanti saya akan tuliskan ya linknya di kolom chat. Nah, Bapak Ibu silahkan diklik linknya, kemudian Bapak Ibu dapat berpartisipasi dalam ice breaking kita ya. Jadi silahkan sekali lagi Bapak Ibu nanti melihat linknya yang mau saya bagikan di kolom chat, tapi saya mohon bantuan, ini chatnya tidak bisa diakses, mungkin dari host atau dari moderator dapat mengaktifkan chat dulu. Oke, siap Ibu. Ya, jadi caranya cukup mudah ya Bapak Ibu, nanti silahkan Bapak Ibu bisa tinggal menjawab saja di situ. Pertama Bapak Ibu klik link ini dulu ya, kemudian setelah klik linknya nanti Bapak Ibu menuju ke slide yang ada terdapat kuis interaktifnya, sehingga Bapak Ibu dapat menyertakan jawaban di situ. Atau mungkin kalau ada kesulitan, Bapak Ibu juga dapat langsung menjawab melalui kolom chat ya. Jadi boleh juga misalnya seperti slide yang pertama ini kan pertanyaannya, numerasi hanya dipelajari dalam pelajaran matematika. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menjawab dengan cara memilih benar atau salah. Kemudian tinggal klik kirim jawaban seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Ya. Ayo Bapak Jadi Ibu caranya, yuk. Ya, kita masih menunggu ya. Tinggal copy Saya paste aja sambil Bapak Ibu. Yuk. melihat responnya Bapak Ibu ya. Bisa langsung diklik juga, nanti dia akan terbuka di tab yang baru. Atau kalau Iya. kesulitan, sekali lagi
Bapak Ibu dapat berpartisipasi dengan langsung mengetikkan jawabannya di kolom chat. Sangat mudah Bapak Ibu ya. Sangat mudah. Oh ya, sudah menjawab Kak Josi ya. Terima kasih. Kita masih menunggu jawaban-jawaban yang lain. Silakan Bapak Ibu juga boleh lewat kolom chat ya, agar mempermudah Bapak Ibu. Kita coba cek dulu hasilnya ya Bapak Ibu. Coba lihat. Yang tadi kan katanya ada yang sudah menjawab ya. Betul, ada yang sudah menjawab ya. Oke. Ya, kita lihat responnya. Nah, ada yang menjawab benar ya. Ini sudah masuk ini. Ada yang pakai anonim juga ya. Ada yang menjawab apa? Oh, ini ada yang jawab salah. Tapi kalau menjawab salah berarti jawabannya Bapak Ibu benar begitu ya. Oke, jadi terima kasih. Ini responnya sudah ada Bapak Ibu ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama di sini, numerasi hanya dipelajari dalam pelajaran matematika. Nah, Bapak Ibu itu banyak yang menjawab salah ya. Oke, terima kasih. Itu untuk yang pertama ya, itu sebagai caranya. Kita nanti akan bahas bersama setelah ke slide yang berikutnya. Oke, Bapak Ibu sudah mulai panas nih mesinnya ya. Kita next dulu nih. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Oke. Silakan Bapak Ibu juga boleh langsung klik slide berikutnya ya, di yang tadi sudah terbuka. Yang berikutnya, ayah membuat pagar dari potongan bambu. Konsep dasar matematika yang digunakan pada konteks yang tadi itu apa ya? Apakah geometri dan aljabar, bilangan dan pengukuran, data dan peluang, atau bilangan dan peluang? Nah, silakan Bapak Ibu bisa memilih jawabannya. Kemudian jangan lupa klik kirim jawaban ya. Sambil saya pantau juga di kolom komentar ya, karena ini juga bisa bantu lihat mungkin ada yang menjawab langsung di kolom chat ya. Mohon maaf Bu Tere, tadi saya matikan, ada spam tadi masuk, jadi saya cepat langsung matikan. Iya, kayak gitu memang. Ini udah dibuka lagi. Di mananya? Di kolom chat iya nih. Gak apa-apa. Udah dimatikan, udah dihidupkan jawab lagi. aja dulu, nanti sebentar kita matikan Bu Rani, gak apa-apa. Oke, siap. Jadi ini supaya interaktif ya, supaya Bapak Ibu juga dapat betul-betul menangkap begitu ya terkait dengan materi numerasinya. Nah, kita awali dengan ice breaking dulu. Nah, kalau seperti ini coba kita lihat ya. Kita lihat apa jawabannya dari yang sudah masuk nih responnya. Kalau misalnya statementnya atau pernyataan seperti ini. Oke ya. Sudah ada yang menjawab di kolom chat, Kak? Belum ya? Oh, chatnya belum bisa lagi? Udah dibuka? Ya? Udah. Oke. Bentar, ini sepertinya. Nah, ya, saya coba dulu. Oke. Kita akan melihat responnya ya dari Bapak Ibu, silahkan. Ini memang butuh sedikit pemikiran juga ya. Saya masih menunggu juga respon dari Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat responnya. Mana jawabannya? Kalau Kak Josi nih, guru SMP ya, ini juga pasti jawabannya benar nih. Ya, banyak yang menjawab bilangan dan pengukuran, tapi ada juga yang menjawab data dan peluang. Begitu, bahkan ada yang menjawab geometri dan aljabar ya. Kira-kira yang tepat yang mana nih Bapak Ibu ya, kalau misalnya konteksnya seperti tadi ya, tentang membuat pagar begitu. Yang mana nih Bapak Ibu yang tepat? Kita coba samakan persepsinya ya. Nah, saya perbesar dulu. Ayah membuat pagar dari potongan bambu. Nah, jadi di sini yang tepat adalah ada bilangan dan pengukuran Bapak Ibu. Nah, kita melihat ini kan ada di elemen-elemen ya, yang ada di CP ya. Di matematika itu kan ada tentang bilangan, pengukuran, data, peluang ya, dan seterusnya. Nah, tapi kalau dengan konteks seperti ini, maka nanti anak-anak itu akan belajar terkait dengan bilangan dan pengukuran. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab tadi bilangan dan pengukuran ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, Pak Kepala media jawab, yang tepat, Bu Tere, Pak ya? Kepala BGT kan jawab itu.
Ya, Bapak di Kepala kolom chat. BGTK yang menjawab, iya benar Pak Firman, Di kolom chat geometri ya? dan peluang. Oh ya, gimana? Iya Keren ibu, ya. keren ya, luar Keren biasa. sekali ya, didukung ini, waduh. Wah, terima bagus kasih sekali. banyak Bapak. Aduh. Nonton iya, sampai habis ini bapak. Namun yang tepat tadi bilangan dan pengukuran Bapak ya, mohon izin. Ya, tapi Iya, sebetulnya bisa juga kalau geometri karena bambu itu kan dia bisa menjadi seperti tabung begitu Bapak ya. Tapi dalam konteks ini kan untuk membuat pagar, jadi kita pastikan nanti pagar itu kan dari satu bambu bulat itu kan dipotong-potong sehingga anak bisa tahu begitu panjang dan seterusnya. Jadi lebih tepatnya di bilangan dan pengukuran itu. Ya, terima kasih Bapak untuk responnya. Ya, oke, terima kasih. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini karena kita bicara dalam konteks PAUD dan atau mungkin TK dan SD ya, begitu Bapak Ibu. Ini kita akan melihat bahwa ternyata matematika itu ya, termasuk nanti kan kita akan lihat matematika dengan numerasi hubungan seperti apa. Nah, kita sebagai guru itu harus bertahap dan kita biasanya harus menggunakan media-media yang konkret ya. Nah, kira-kira kalau seperti ini Bapak Ibu, media yang tepat digunakan untuk mempelajari tentang pecahan itu apa? Apakah lidi, ya Bapak Ibu pasti tahu batang-batang lidi gitu ya. Kemudian biji jagung, kertas, ataukah kerikil, Bapak Ibu? Silahkan. Karena tadi kita kan harus menggunakan media yang konkret ya. Tapi ini materinya spesifiknya tentang pecahan. Nah, kira-kira yang tepat itu yang mana menurut Bapak Ibu? Bu Ya, Tere, silahkan. boleh saya jawab? Saya kan guru SD Boleh, juga. boleh. Kalau Boleh, saya Bu sih Rani, silakan. tahu kan anak-anak sekarang kan sukanya tuh makanan yang viral-viral gitu kan. Jadi saya misalnya pecahan saya contohkan seperti makanan pizza gitu ya kan. Jadi Ya. jadi saya sering pakai makanan gitu, seperti pizza gitu. Jadi kan dia lingkaran dibagi-bagi. Bisa ya kan Bu Tere ya kan? Boleh, boleh. Tapi kalau misalnya disuruh milih dari yang 4 ini kan nggak ada nih pizzanya. Iya Bu. nggak ada, iya Kira-kira yang benar-benar. mana nih? Sepertinya kertas sepertinya ini. Nah, Nah, oke, tepat sekali ya. Kertas. Kenapa Yeay. kertas? Contohnya tadi. Misalnya di tempatnya Bu Rani itu kan misalnya ada pizza begitu ya, tapi kan tidak semua tempat juga, tidak semua daerah itu menjual pizza gitu ya. Jadi bahkan anak-anak Bener. apa itu pizza misalnya seperti itu. Nah, seperti di daerah saya kan baru-baru aja ada pizza. Sebelumnya kan kalau kita bicara dengan konteks pizza mereka yang mana gitu ya, karena Iya, ini bener. kita bicara di SD jadi harus konkret apa yang mereka pernah lihat dalam kesehariannya itu yang kita hadirkan. Nah, kemudian dengan kertas ini maka kita bisa istilahnya melihat di internet atau kalaupun tidak ada internet karena beberapa atau masih banyak sekolah yang belum tersentuh oleh akses terhadap internet ya Bu ya, jangankan internet, listrik aja nggak ada Bu gitu. Nah, makanya guru kreatifnya ya membuat gambar lah gitu, paling tidak gurunya kan mungkin tahu modelnya seperti apa dan itu medianya dibuat di kertas. Atau kalaupun tidak pakai gambar, langsung saja si kertas itu bisa kita potong-potong begitu. Karena untuk pecahan itu sendiri dia kan prinsipnya bagian yang sama ya, dari sebuah atau dari satu keseluruhan. Kalau kita menggunakan lidi bisa juga, tetapi ini kurang tepat begitu. Yang lebih tepat adalah atau yang lebih mudah itu adalah kertas. Kenapa biji jagung tidak? Karena dia itu kan ada yang bijinya itu besar, kemudian ada yang kecil, ada yang sedang, berbeda dalam satu tongkolnya begitu. Kemudian yang kerikil apalagi itu bentuknya kan juga tidak sama begitu ya, kerikil itu. Jadi untuk materi pecahan ya tidak bisa semua juga kita gunakan. Yang tepat di sini dari 4 jawaban ini adalah kertas, seperti itu ya. Oke, berikutnya nih pasti Bapak Ibu semakin penasaran ya, terutama Bapak Ibu tadi yang mengajar di PAUD dan SD nih ya. Kemudian yang berikutnya ini Bapak Ibu, ini sering kali keluar ini soal-soal seperti ini dari zamannya ujian nasional UN ya, kemudian dari zamannya kemudian ke ujian sekolah. Pasti ada ini soal cerita yang kita bilang gitu kan. Nah, yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BGTK juga dalam konteks keseharian ini juga terjadi Bapak Ibu. Nah, ternyata konteks-konteks seperti ini dapat diselesaikan dengan menggunakan pemahaman terhadap konsep dari matematika. Nah, kalau seperti ini dari apa? Tolong Bapak Ibu jangan digeser-geser slide-nya ya. Nah, apakah tentang FEB, KPK, operasi penjumlahan atau perbandingan? Nih, menurut Bapak Ibu mana nih yang lebih tepat nih? Ini salah satu salah satu yang menjadi kesulitan anak-anak kalau di SD itu kan waktu ANBK itu mereka mengerjakan juga ada yang soal seperti ini. Jadi mereka untuk hitung-hitungannya kalau misalnya 3
3 kali 4 atau 3 kali berapa atau pecahan juga mereka bisa, tapi asalkan soal itu langsung. Ketika diberikan yang konteks dalam ke permasalahan sehari-hari seperti ini, mereka bingung karena mereka tidak tahu ini konsep apa nih sebenarnya di dalamnya, terus harus diapakan gitu operasinya. Adakah yang sudah menjawab Bapak Ibu untuk yang slide ini? Kira-kira konsep mana nih kalau ada ceritanya seperti ini Bapak Ibu? Coba kita KPK, cek Bu. ya. Oh ya, kebanyakan KPK. Ini luar biasa karena Bapak Ibu guru hebat yang hadir malam hari ini ya, luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu mungkin untuk kita sebagai guru mudah lah, itu kan kita juga sudah tahu, kita juga sering buat soal seperti itu gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak ini menjadi satu tantangan tersendiri. Begitu Bapak Ibu. Ya, bagaimana mereka bisa menyelesaikan itu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Menurut saya numerasi itu sulit. Saya sebagai pendidik dulu ya. Saya sebagai seorang guru nih, guru PAUD, guru SD, ya, sulit atau tidak nih Bapak Ibu? Ya, kalau misalnya sulit berarti setuju. Nah, kalau misalnya seperti Bapak Kepala katanya tidak setuju, ya, begitu. Karena kadang-kadang ada yang mengatakan orang yang hebat numerasi itu dia bisa cepat sekali berhitungnya. Jadi misalnya 2 pangkat 2 dikali sekian, wah berarti dia numerasinya bagus gitu ya. Padahal kan tidak banyak juga Bapak Ibu mitos-mitos terkait dengan numerasi ya. Contohnya yang itu tadi, numerasi itu hanya tentang matematika. Itu mitos Bapak Ibu ya. Karena numerasi itu sendiri bukan hanya di matematika. Termasuk ini numerasi itu sulit karena anggapannya bahwa tadi itu ya harus mengerjakan soal-soal yang kompleks, yang sulit tanpa menggunakan alat bantu seperti kalkulator. Makanya dikatakan numerasi itu sulit. Nah, oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah memberikan respon ya. Jadi mengatakan tidak setuju ya. Oke. Nah, nanti kita akan lihat bersama strateginya seperti apa sih gitu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik mau di PAUD ataupun di SD yang merupakan sangat dasar ya Bapak Ibu, agar anggapan atau mungkin persepsi terhadap numerasi itu tidak sulit, itu bukan hanya menjadi milik kita, tetapi juga menjadi suaranya dari anak-anak kita, begitu ya Bapak Ibu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk responnya. Nah, kita lanjutkan. Setelah tadi kita coba melihat ya terkait dengan numerasinya, kita akan lihat satu slide saja ini terkait dengan pengertian numerasi, dan saya yakin Bapak Ibu mungkin sekarang saya tunjukkan ini bukan baru sekali ya kita tahu terkait apa sih numerasi itu gitu. Nah, kenapa tadi dibilang bahwa numerasi itu bukan hanya di matematika? Nah, karena numerasi itu lebih dari itu. Numerasi di sini merupakan sebuah kemampuan dalam mengaplikasikan. Jadi Bapak Ibu ambil saja kata kuncinya. Seperti di sini mengaplikasikan konsep dan keterampilan Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa di situ ada konteks kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita baru memberikan soal seperti tadi ya, hitung-hitungan 2 kali 3 ditambah berapa dikurangi berapa, nah itu belum sampai kepada numerasi. Tapi ketika Bapak dan Ibu misalnya meminta anak-anak untuk melakukan survei, kemudian menganalisis datanya, atau sesederhana misalnya mereka membuat schedule jadwal kegiatan sehari-hari, jam berapa sampai jam berapa, kemudian dilihat ada berapa jam yang kamu gunakan untuk bermain, berapa jam yang kamu gunakan untuk belajar, lalu perbandingannya bagaimana. Nah, itu baru masuk kepada numerasi. Jadi bukan langsung ada soal kemudian diberikan jawabannya. Numerasi lebih dari itu. Ada konteks yang ingin diselesaikan gitu ya, dan konteks itu harus sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita bercermin atau kita lihat profil peserta didik kita dalam pembelajaran numerasi itu mulai dari yang levelnya perlu intervensi secara khusus. Kemudian ada juga level dasar, level cakap, sampai ke level mahir. Di mana nih Bapak Ibu melihat ini? Ya, ada yang pernah melihat yang seperti ini? Profil peserta didik dalam pembelajaran numerasi ada di mana kita lihat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu pernah melihat yang seperti ini, capaian-capaian ini atau tahapan-tahapan ini? Boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu juga selain kepala sekolah, tentunya rapor pendidikan itu juga harus kita ketahui bersama, sehingga nanti ada tanggung jawab ya sebagai guru untuk bersama-sama dengan semua warga sekolah berusaha untuk meningkatkan capaian terhadap numerasi ini. Nah, pada rapor pendidikan itu nanti Bapak Ibu akan dapat melihat hasilnya atau capaiannya. Kemudian Bapak Ibu akan dapat melihat profilnya ya, apakah sebagian besar itu misalnya masih perlu intervensi khusus yang berwarna merah, ataukah sudah ada di level dasar,
level cakap atau level mahir, begitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya kalau disajikan dalam bentuk angka-angka, maka seperti ini Bapak Ibu ya capaiannya. Untuk yang jauh di bawah kompetensi minimum ya, itu ada di angka 1,0 sampai 1,39. Kemudian yang di bawah kompetensi itu 1,40 sampai dengan 1,79, dan yang mencapai kompetensi minimum itu 1,80 sampai dengan 2,09, serta yang di atas, artinya di atas itu sebagian besar atau mungkin peserta didiknya sudah menunjukkan tingkat numerasi yang cakap, dan cukup banyak peserta didiknya berada pada level mahir, itu ada di capaian angka 2,10 sampai dengan 3,00. Jadi ini terkait dengan capaian numerasi yang ada di rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu bisa membuka kembali ya bagaimana rapor pendidikan yang tahun ini, begitu Bapak Ibu. Nah, setelah kita melihat capaian-capaian itu, kemudian kita bercermin juga dari yang sudah kita peroleh ya di sekolah masing-masing, tentunya kita jadi berpikir seperti apa sih seharusnya strategi penguatan kompetensi numerasi di jenjang PAUD dan SD. Nah, mungkin di beberapa waktu yang lalu dari Penggerak Bergema juga sudah menyelenggarakan kegiatan ini, tetapi untuk jenjang SMP ya sepertinya gitu ya. Nah, untuk sekarang kenapa dipisah PAUD dan SD sendiri? Nah, karena kita kan PAUD dan SD itu sebagai peletak dasarnya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Nanti juga rekan saya Pak Agus juga akan berbagi praktik baik ya Bapak Ibu. Tapi di sini saya mencoba untuk memberikan 3 Bapak Ibu ya, 3 strategi penguatan kompetensi numerasi yang bisa kita lakukan di jenjang PAUD dan SD. Yang pertama itu adalah dengan melakukan atau mengimplementasikan model-model pembelajaran. Sebetulnya ada banyak yang bisa kita implementasikan. Nah, saya ambil salah satunya yaitu model pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi ketika kita misalnya guru matematika itu tidak langsung sekedar kita memberikan soal-soal, tetapi ada konteksnya, sehingga ada proyek apa yang ingin mereka buat. Misalnya menganalisis data tadi, kemudian pengukurannya juga bukan langsung berapa sentimeter diubah ke satuan yang lain, misalnya bukan hanya itu, tetapi ada pembelajaran berbasis proyek. Saya yakin terkait dengan hal ini Bapak Ibu guru yang hadir malam hari ini sudah mengenal, bahkan sudah mempraktekkan ya seperti apa sih model pembelajaran berbasis proyeknya. Nah, nanti coba dalam pelajaran matematika dibawa seperti ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini sesuai dengan karakteristik siswa yang ada di PAUD dan SD, yang mereka itu lebih senangnya bermain gitu ya, kemudian butuh media-media konkret yang seru, yang menarik, yang menyenangkan, maka guru dapat menerapkan model pembelajaran berbasis game, baik itu melalui permainan tradisional ataupun melalui permainan yang sifatnya digital. Bapak Ibu ya, beberapa waktu lalu saya juga pernah berbagi ini terkait dengan penguatan numerasi secara inovatif, yaitu melalui pemanfaatan Canva Code Bapak Ibu ya. Jadi di Canva Code itu saya membuat game numerasi. Nah, di situ hasilnya lumayan, maksudnya luar biasa lah begitu Bapak Ibu ya. Bukan hanya lumayan, luar biasa. Kenapa? Karena anak-anak yang tadinya itu mungkin ketika diberikan soal matematika itu mereka kurang tertarik, tapi ketika dikemas dalam bentuk game ya, walaupun sama gitu soalnya yang kita berikan, ternyata mereka itu ya itu tadi lebih merasa tertantang dan juga seru, apalagi ada level-levelnya gitu ya. Jadi mereka berusaha berkompetisi untuk bisa mencapai leaderboardnya atau menjadi pemenang dari game itu, dan mereka terus merasa ayo kita main lagi gitu. Padahal saya bukan guru matematika, saya hanya mencoba saja menerapkan itu di sela-sela kegiatan pembelajaran saya begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, inilah yang akan lebih banyak kita bahas pada malam hari ini, yaitu terkait dengan bincang numerasi. Jadi kalau yang 2 ini kan dia merupakan penerapan dari segi pembelajarannya. Kalau bincang numerasi ini berbeda dengan yang 2 itu Bapak Ibu ya. Nah, oke, jadi kita langsung nih ya Kak Rani membahas terkait dengan bincang numerasinya. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga mendapat kesempatan dari Kemendikdasmen untuk mengikuti kegiatan terkait dengan penguatan kontributor untuk bincang numerasinya dalam rangka mendukung gerakan numerasi nasional. Nah, di situ kami membahas tentang bincang numerasi. Nah, ini juga merupakan sebuah insight yang baru bagi saya dan juga teman-teman yang saat itu hadir, karena bincang numerasi ini itu dia di luar dari pembelajaran Bapak Ibu. Walaupun nanti tempat untuk melakukannya itu bisa ada beberapa pilihan.
bisa dilakukan di sekolah, di rumah, bahkan di masyarakat, Bapak Ibu. Nah, yang menariknya, kenapa yang ingin saya kupas tuntas malam hari ini terkait bincang numerasi, karena bincang numerasi ini itu bisa dilakukan secara santai, secara singkat, rutin, dan bahkan lebih menyenangkan kepada anak-anak gitu. Jadi tidak ada istilahnya soal-soal mereka mengerjakan hitungan ya, seperti yang tadi itu ada soal FEB dicari ini, soal KPK cari hasilnya. Tidak ada Bapak Ibu, tetapi di dalamnya ada sejumlah konteks dan juga konsep terkait dengan matematika, Bapak Ibu. Oke, kita lihat ya. Nah, maaf, seperti ada yang bocor. Mungkin bisa di. Oke, Sudah Bu, sudah. Nah, ya, terima kasih Kak. Jadi tujuan dari bincang numerasi ini sendiri adalah ingin membangun kecakapan numerasi secara alami. Nih Bapak Ibu, menarik sekali. Ini penting dilakukan terutama untuk anak-anak di jenjang PAUD dan SD Bapak Ibu. Karena itu kan tadi peletak dasar. Kita harus berusaha untuk membangun ini dari fondasinya, dari dasarnya Bapak Ibu. Ya, bagaimana anak-anak itu secara bertahap dibangun kecakapan numerasinya. Nah, dan ini lebih lebih kepada penjelasan secara umumnya ya, mengapa bincang numerasi itu penting. Nah, di sini ada beberapa alasan juga. Selain tadi ingin menumbuhkan kecakapan numerasi secara alami, tentunya dengan ada bincang numerasi ini, Bapak Ibu dapat menumbuhkan sikap positif terhadap numerasi. Contoh sikap positif ya seperti tadi ya, numerasi itu sulit. Kadang-kadang kita bilang matematika itu mengerikan, menyeramkan. Bagaimana kalau dari PAUD, dari SD sudah seperti itu? Saya sendiri pernah mengalami Bapak Ibu ya, waktu zaman saya masih SD nih Kak Rani dan Bapak Ibu, ada hal yang saya alami dan membuat saya menjadi trauma untuk belajar matematika. Bahkan traumanya itu terbawa sampai saya SMA, sampai saya kuliah D2. Pertama saya kuliah D2 dulu Bapak Ibu. Sampai di situ, di titik itu saya tidak bisa dan saya tidak suka matematika. Dari hal yang saya dapatkan di SD, karena mungkin ya waktu itu saya langsung kena hukuman fisik gitu ya Bapak Ibu, saya dijewer karena tidak bisa mengerjakan soal, itu terbawa trauma itu. Nah, tapi kita melalui bincang numerasi yang tadi dilakukan secara santai, secara istilahnya alami tadi ya, mengalir apalagi di luar pembelajaran, itu nanti yang tadi itu trauma atau ketakutan mereka itu tidak ada lagi. Ya, kemudian yang berikutnya, mengasah kemampuan berpikir kritis. Tadi ingat bahwa numerasi bukan hanya soal hitung-hitungan angka-angka, tetapi juga bagaimana mereka menyelesaikan masalah sehari-hari ya, yang di dalamnya itu ada konsep terkait dengan matematikanya. Jadi mereka harus mengaitkan ada angka, ada pola, bahkan logika tadi ya, ke dalam berbagai situasi nyata. Dan ini lewat ngobrol santai, seperti kita ngobrol sekarang gitu ya, seperti ngobrol. Jadi bukan seperti yang webinar yang terlalu bagaimana, tapi kita seperti ngobrol gitu, mengalir. Nah, kemudian yang berikutnya, mengapa bincang numerasi penting? Karena ini dapat meningkatkan keterampilan bertanya, berargumentasi, dan juga mendengarkan secara aktif. Kita tahu sendiri ya, terutama untuk anak-anak PAUD ataupun SD, sulit sekali mereka untuk berargumentasi. Benar tidak nih Kak Rani? Ya, jadi sulit sekali mereka untuk berargumentasi tuh. Misalnya kita tanya ini, loh kenapa kamu seperti ini? Ya gitu deh Bu, kadang-kadang gitu ya jawabannya, atau malah diam saja karena namanya di SD. Mungkin Kak Josi yang kalau sudah SMP, SMA, cenderung mereka itu anak-anak bisa mempertahankan. Ini loh Pak begini, tapi kalau anak SD itu agak sulit mereka. Bener banget ada Bu Tere. Iya, ada yang bisa, tapi mereka seperti ragu-ragu begitu. Ya, jadi ya itu juga, dan itu saya yakin bukan hanya semata-mata mereka sendiri, mungkin kitanya juga yang kurang memberi kesempatan mereka untuk berargumentasi. Saya ingat salah satu konsep misalnya ketika kita mencari hubungan antara persegi panjang atau persegi dengan segitiga misalnya, itu kan bisa menggunakan konsep-konsep itu. Bagaimana menghitung luas segitiga dengan menggunakan persegi ataupun sebaliknya, itu bisa dalam bangun data Bapak Ibu. Di situ akan membangun bagaimana anak itu bisa berargumentasi ya. Kemudian juga mendengarkan secara aktif, karena tadi kan ngobrol istilahnya ya. Kadang-kadang kita kalau ngobrol itu ada yang mindfulness, ada yang enggak gitu ya. Mindfulness saya yakin Bapak Ibu kan sudah mengikuti ya program guru penggerak, pasti Bapak Ibu sudah tahu lah seperti kata kunci yang disampaikan yang berbobot.
misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, melatih penggunaan alat dan media sederhana. Tadi ketika saya menyodorkan kepada Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, anak PAUD, TK, SD, itu butuh yang konkret, media yang sederhana saja yang ada di sekitar kita. Minta maaf, mungkin karena di Medan itu, ya situasi di sekolahnya, fasilitasnya ada, anak-anak juga berada di lingkungan yang daya dukungnya bagus, mungkinnya begitu di kota-kota besar. Sedangkan kami misalnya di konteksnya saya, di NTT dan juga kami di pulau kecil, untuk yang seperti itu sulit, tapi kita bisa menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Contoh tadi tentang pecahan, nggak ada pizza gitu ya, gurunya juga susah mau gambar gitu ya, maka kita pakai saja apa saja yang ada, bahkan sesederhana misalnya biji jagung atau kerikil atau apapun, tapi tergantung dari materinya ya Bapak Ibu. Iya benar gitu. Ibu. Seperti gitu kan, menggunakan daun kering itu, daun kering dengan daun basah itu untuk bilangan bulat misalnya, contohnya gitu. Ada yang positif dan itu sederhana itu, akan alat dan media sederhana Bapak Ibu. Nah, tetapi nanti konteksnya ini dalam dengan bincang itu ngobrol gitu Bapak Ibu ya. Sambil ngobrol, coba kamu ambil itu dengan daun yang kering dengan yang masih basah itu kan sudah jatuh-jatuh, ayo kumpul di sini. Lalu tanpa sadar nanti kita akan sampai kepada konsep matematika di dalamnya gitu Bapak Ibu. Nah, prinsipnya seperti apa sih bincang numerasi Bapak Ibu? Nah, sebelum kita ngobrol, jadi ini bukan cuma ngobrol yang kesana kemari yang tidak jelas tujuannya gitu ya. Walaupun ngobrolnya santai, tetapi kita harus memperhatikan prinsip-prinsip ini ya Bapak Ibu. Prinsip-prinsipnya yaitu ada kontekstual, menyenangkan, interaktif, kreatif, dan rutin Bapak Ibu ya. Nah, untuk kontekstual nih saya lebih percepat ya karena waktu juga. Kontekstual Bapak Ibu, jadi intinya ini adalah sesuai dengan relevan dengan pengalaman peserta didik yang ada di tempat kita. Mungkin yang ada di Medan beda dengan di NTB, beda lagi dengan yang ada di NTT, dan juga usianya, dari tingkat usianya. Makanya kenapa penggerak bergema itu memecahkan webinar kita yang duluan itu di SMP, sekarang khusus yang PAUD dan SD, karena juga sesuaikan dengan tingkat usia juga Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh yang sedang viral sekarang ya. Siapa Anomali. sih anak-anak yang tidak kenal anomali? Tuh, Iya, kan? Bu. Bu Rani aja belum saya tanya udah Gini, otomatis connect gitu ya. nyanyinya lancar orang tuh, ditanya perkalian diam. Ya Bu ya. Coba anak-anak kita disuruh nyanyi lagu wajib nasional itu masih lupa-lupa. Iya, Tapi lupa-lupa. kalau nyanyi Tungtung Sahur yang saya mencoba menghafalkan lagu Tungtung Sahur nggak hafal-hafal sampai sekarang. Bener, balerina Karena kata-katanya cappuccina. jadi ya kan ribet gitu. Nah, kemudian Jumbo gitu Jumbo, ya. iya. Juga kalau di kota-kota besar yang ada bioskop pasti siapa sih yang belum nonton gitu kan pertanyaannya ya. Ya. Nah, jadi ini yang relevan, yang sedang happening, yang sedang tren sekarang gitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak melihat lagi di dalam bincang numerasi, tidak melihat sekarang babnya bab berapa, sekarang lagi belajar pengukuran apa, sekarang belajar tentang CPTP apa. Tidak, ketika kita ngobrol-ngobrol, kita boleh ngobrol apa saja Bapak Ibu, dan kita bisa mulai dengan yang ini tadi kontekstual ya. Oh, yang sedang ini sekarang tentang Jumbo, apa sih dari film yang bisa diambil? Nanti deh kita lihat di praktik baik yang sudah dilakukan Bapak Ibu ya, biar makin penasaran Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Nah, karena ini ngobrolnya kalau misalnya kayak tanya jawab seperti sidang skripsi ya pasti nggak menyenangkan ya, karena itu tegang gitu kan. Ibu mau ngajak kalian ngobrol sesuatu, aduh sesuatu apa nih, jadi kepikiran apa ya, ibu guru mau ngomong apa nih enggak ya, tapi kita ya, ngobrol aja. Nah, kalian lagi apa, misalnya pas lagi istirahat. Nah, karena ini nanti kalau di sekolah itu ada waktu-waktunya, boleh pas istirahat, boleh pas sudah pulang sekolah, misalnya jam terakhir, misalnya jam 12.05, ya kita hanya 5 menit, 10 menit gitu aja Bu. Jadi nggak nyampe 1 jam pelajaran, enggak. Atau boleh juga pagi-pagi gitu. Nah, kalau misalnya kita masuknya 7.30, boleh kita awali misalnya masuknya 7.20, nanti supaya 7.30 baru mulai belajarnya. Boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, menyenangkan, ngobrolnya harus dalam suasana yang menyenangkan gitu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di situ juga ada gambar-gambar ya, kegiatan misalnya bisa dilakukan sambil bermain, sambil nonton TV, bahkan kalau di rumah itu boleh sambil memasak. Misalnya kalau anak perempuan kan senang bantuin mamanya gitu ya kalau lagi masak-masak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya interaktif. Nah, interaktif jadi namanya ngobrol ya, nggak mungkin kayak saya bicara sendiri gitu kan. Itu kan bukan ngobrol namanya, jadi harus ada komunikasi dua arah. Kemudian juga kreatif. Nah, kreatifnya ya bisa menggunakan berbagai alat dan media sesederhana apapun Bapak Ibu begitu ya. Nah,
sudah punya bestie. Bahkan kalau bisa kita guru nih, guru PAUD, guru SD, Bu, saya seneng ya, saya pernah 1 tahun mengajar kelas 2 SD. Hal yang paling berkesan buat saya ketika mereka mau pulang, mereka maju satu persatu lalu peluk. Mister, mereka peluk dengan seperti peluk ke orang tua mungkin gitu ya. Ya Tuhan, itu rasanya capeknya itu langsung hilang gitu, Bapak Ibu. Mereka peluk. Bahkan kadang-kadang anak yang udah besar aja maunya kayak apa, gelendotan gitu loh, kayak deket-deket sama kita, kesini-sini, mau anak laki anak perempuan gitu kan, kayak ngikut-ngikut kita kemana mereka ikut gitu. Karena Bener kita banget. di PAUD dan SD. Iya, gitu, saya Ibu, ya. saya juga kelas 2 Ibu, bener banget seperti itu. Kita datang ditungguinnya kan Bu. Iya betul, apalagi kalau lihat kita keluar dari kantor menuju ke kelas, mereka udah aduh ibu sudah datang gitu ya, aduh tapi seneng banget lah itu. Iya. Itulah seninya kita mengajar di PAUD dan SD ya Bapak Ibu. Jadi luar biasa mereka. Nah kemudian berikutnya rutin nih Bapak Ibu. Jadi walaupun ngobrol tadi santai begitu Bapak Ibu, tapi kita harus lakukan secara rutin. Ini memang yang sangat menjadi tantangan untuk pelaksanaan bincang numerasi ini Bapak Ibu ya. Jadi kita usahakan rutin. Ini waktunya juga cukup 10 menit aja Bu. Jadi bukan ngobrol yang dari pagi sampai siang gitu ya. Anak-anak juga capek. Jadi sesederhana tadi ya, misalnya 7.30 kita masuk jam pertama nih. Maka kita masuk janjian dengan anak-anak 7.20. Kita masuk 7.20 lalu kita tanya siapa yang sudah datang ataupun apa. Nah, kita kan sebelumnya kita sudah melihat dulu ya, misalnya tadi kontekstualnya sekarang lagi apa. Atau kita mau ngomongin apa, jadi kita rancang dulu, ada topiknya lah yang mau kita sampaikan. Jadi begitu, walaupun kita tidak membuat semacam RPP-nya gitu ya, tidak, tapi kita kan tahu tujuannya. Oh, saya mau menguatkan terkait dengan konsep pengukuran nih, berarti coba deh saya hari ini tentang pengukuran waktu, misalnya gitu kan. Berapa menit kalau kamu jalan kaki dari rumah ke sekolah, yang lain berapa, kemudian coba nanti dirancang kira-kira bagaimana sih caranya supaya kalian tuh jangan terlambat ke sekolah. Nah, jadi seperti itu contoh. Nanti ada video praktik baiknya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus dilaksanakan secara rutin dan bukan istilahnya, Bu, saya lakukannya setiap hari Sabtu tapi dari pagi sampai siang. Bukan begitu juga Bapak Ibu. Rutinnya tiap hari ya 10 menit gitu. Tapi kan kalau misalnya, Bu, saya hari ini nggak bisa nih kalau Senin itu pagi-pagi, soalnya anak-anak juga udah capek upacara, misalnya ini lagi, misalnya nanti siang aja boleh nggak? Boleh. Kalau hari ini siang, besoknya pagi boleh nggak? Boleh gitu. Tapi kita usahakan setiap hari secara rutin gitu Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang berikutnya, ini ada pertanyaan untuk refleksi kita Bapak Ibu. Setelah tadi menyimak terkait dengan bincang numerasi, prinsip-prinsipnya, apakah bincang numerasi itu sama dengan bincang matematika? Halo. Nah kita langsung aja nih, tidak pasti ya ini. Jawabannya pasti tidak sama. Halo. Karena ya numerasi itu sendiri aku dia lagi ngejem ya, dari matematika ya, nanti ya. Nah kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama dari topiknya ya, topiknya untuk yang bincang numerasi itu merupakan pengalaman sehari-hari yang berhubungan dengan matematika, tapi bukan mengerjakan soal-soal matematika Bapak Ibu. Kemudian untuk bincang matematika ini konten-konten matematika yang dibicarakannya begitu ya. Jadi ada perbedaan memang antara bincang numerasi dan juga bincang matematika. Kemudian tempatnya. Nah, kalau bincang numerasi itu tadi sudah saya sampaikan di awal, bincang numerasi itu bukan hanya di sekolah saja, tapi juga bisa di keluarga dan di masyarakat. Apalagi ketika kita bicara konteks untuk PAUD dan juga SD ya, di mana anak-anak PAUD dan SD itu kan mereka mulainya dengan belajar lewat diriku. Kemudian dari diriku itu keluargaku. Nah, nanti baru teman-temanku begitu ya. Nah, nanti di sini butuh sekali daya dukung Bapak Ibu. Bukan hanya bincang numerasi itu bisa dilakukan di sekolah oleh kita sebagai guru, tetapi juga bisa dilakukan di keluarga. Di keluarga oleh siapa? Ya tentunya oleh orang tua, begitu ya. Kemudian juga di lingkungan masyarakat, begitu. Nah, kemudian kalau bincang matematika tentunya hanya bisa dilakukan ketika pembelajaran matematika. Kemudian terkait dengan waktunya untuk bincang numerasi ya kalau misalnya di sekolah. Nah, ini yang PAUD nih Bapak Ibu. Adakah yang dari PAUD ya? Yang dari PAUD itu ada yang disebut dengan circle time begitu. Jadi bisa dilakukan pada kesempatan circle time-nya itu untuk anak-anak PAUD, dan bisa juga dilakukan di awal atau di akhir pembelajaran untuk di jenjang SD misalnya. Sedangkan untuk di rumah dan di masyarakatnya itu bisa dilakukan kapan saja. Maksudnya kapan saja itu bisa tadi pas sambil masak, sambil main, ataupun juga sambil nonton TV gitu. Boleh
masyarakat waktunya bisa lebih dari 10 menit gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau bincang matematika, nah tentunya ini hanya dilaksanakan oleh guru dan peserta didik selama pembelajaran matematika. Jadi kalau misalnya bincang matematika itu kan tanggung jawabnya ada di guru matematika ya. Sedangkan kalau di bincang numerasi ya bukan hanya guru matematika. Kan kadang ada tuh sekolah yang ada guru matematika sendiri, guru mata pelajaran. Nah bagaimana guru yang lain? Guru yang lain seperti guru kelas yang tidak bawa matematika. Nah pada bincang numerasi ini semua guru, bahkan bukan hanya guru, mau kepala sekolah, mau wakil kepala sekolah, ataupun yang ibu-ibu kantin misalnya gitu ya, atau penjaga perpustakaan, semua juga boleh melakukan bincang numerasi seperti itu Bapak Ibu. Karena kadang-kadang ketika kita melihat di rapor pendidikan hasilnya misalnya kurang memuaskan untuk numerasi, maka yang menjadi tersangka dalam tanda kutip itu adalah guru matematika biasanya ya. Oh iya ini sih gara-gara matematikanya begini-begini gitu ya. Nah kasihan sekali, padahal numerasi itu bukan hanya tanggung jawab guru matematika, tapi semua Bapak Ibu ya, semua. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, mudah-mudahan masih ada waktu sedikit ya Bapak Ibu. Nah, jadi pada malam hari ini saya juga khusus tentang bagaimana pelaksanaan bincang numerasi di sekolah ya. Sedangkan nanti untuk yang di masyarakat dan di keluarga nanti bisa kita lihat di materi berikutnya, mungkin di webinar berikutnya begitu. Nah, untuk durasinya itu bisa dilaksanakan secara 10 menit Bapak Ibu ya setiap hari, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian waktunya bisa di pagi atau di saat akhir pembelajaran di siang hari. Nah, berikutnya lagi di sini kita lihat untuk bincang numerasi tadi sudah saya sampaikan ya, tidak hanya dilakukan oleh guru mata pelajaran matematika atau saat pelajaran matematika, tapi juga bisa dilakukan lintas mata pelajaran. Nah, tentunya berbeda sekali ya Bapak Ibu dengan bincang matematika. Nah, ini tanggung jawabnya tentunya adalah untuk menyiapkan stimulus terlebih dahulu, memfasilitasi proses diskusi atau interaksi, dan melakukan refleksi. Nah, berikutnya ini yang perlu diperhatikan tadi ya, bincang numerasi bukan mengerjakan soal Bapak Ibu, tetapi ngobrol ya. Jadi bukan, dah sekarang kita bincang numerasi, kalian siapkan kertas, sekarang jawab pertanyaan, bukan begitu Bapak Ibu ya. Ngobrol saja seperti ini begitu ya. Kemudian stimulusnya tidak harus berupa soal, tapi bisa dengan membaca data. Membaca data misalnya tadi anak-anak ibu punya ini nih jadwal untuk nonton TV, jadwal film-film. Nah, misalnya itu bisa contoh ya Bapak Ibu, atau anak-anak ibu punya poster atau ada gambar apa, nah itu bisa gitu. Atau ibu punya kertas ini misalnya begitu ya. Kemudian juga yang berikutnya ini saran kalau Bapak Ibu sebagai pendidik di PAUD dan SD mau menerapkan bincang numerasi di lingkungan sekolah, itu kita bisa menggunakan metode STAR. Mungkin selama ini STAR yang kita kenal bukan ini ya, tapi di bincang numerasi STAR-nya itu adalah stimulus, tugas, aksi, dan respon Bapak Ibu. Nah, secara singkat bahwa stimulus itu merupakan situasi ya, situasi yang dalam konteks kita kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu. Contohnya tadi ingin membuat pagar, atau mungkin juga ibu punya kue, atau mungkin apa, itu stimulus contohnya. Kemudian misalnya besok ini liburan 1 bulan, apa sih yang mau kalian lakukan selama liburan, itu stimulus Bapak Ibu. Jadi stimulus itu bukan, coba kalian hitung kalau misalnya 100 cm itu berapa meter, itu bukan stimulus ya. Kemudian tugas, nah tugas di sini juga bukan kerjakan soal halaman 100 nomor 1 sampai 5, bukan seperti itu tugasnya, tapi tugasnya juga sesuai dengan apa yang tadi stimulus yang diberikan Bapak Ibu. Lalu dilakukan aksi dan juga respon ya. Nah, respon ini adalah tanggapan dari yang bagaimana anak-anak tadi sudah dapatkan lewat kegiatan kita. Nah, ini penjelasannya tadi saya sudah rangkum Bapak Ibu, ini contoh untuk yang itu, tapi saya ingin langsung ke praktik baiknya Bapak Ibu ya, ini kan sudah saya jelaskan. Nah, ini contoh praktik baik yang saya sudah lakukan. Kita coba mudah-mudahan bisa terbuka di Bapak Ibu ya, untuk video praktik baiknya. Oh, ini sudah ada di YouTube. Apakah suaranya terdengar? Belum bisa Ibu, masih tetap. Oh, belum ya? Oke. Tunggu saya stop dulu ya Bapak Ibu ya. Iya, karena pakai Ya, Google harus, Meet ya, dia harus berbeda, iya. Iya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Supaya terdengar suaranya. Memang ini sangat sederhana Bapak Ibu ya untuk praktek yang dilakukan. Tapi dari praktek ini Bapak Ibu bisa melihat dari yang metode STAR itu sudah tergambar ya.
kehidupan sehari-hari ya Bu ya. 2 jam, Betul, ada iya. yang 4 jam. Ada ya, jadi ternyata kalian bermain HP-nya lama sekali. Kenapa sih kalian suka bermain HP? Asik. Ada apanya? Bisa nonton. Bisa bermain game. Kalau anak SD gini Bu ya, natural kali jawabannya ya. Masih polos banget. Sini mempunyai informasi terkait dengan berapa lama waktu seharusnya kalian bermain HP, ya? Nah, Ibu bagikan dulu. Nah, ini saya mencoba menggunakan poster Bapak Ibu ya. Nah, ini ada Jadi informasinya. poster terkait pemanfaatan Coba kalian gadget ya untuk anak usia SD. Berapa durasi waktu yang bisa kita gunakan untuk memakai HP, ya? Coba dibaca dulu informasinya. Ya. Ada yang sudah menemukan berapa lama waktunya? Berapa? 2 jam. Ya, sebetulnya kita usia sekolah itu menggunakan waktunya memakai HP berapa jam? 2 jam. Nah, setelah kalian mengetahui informasi ini, sekarang coba kalian susun jadwal ya pemakaian HP mulai dari pulang sekolah sampai malam. Ya, silakan kalian tentukan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya, silakan dibuat jadwalnya. Nah, ini sudah masuk ke bagian tugas ya. Jadi tugasnya bukan mengerjakan soal. Karena tadi konteksnya kan mereka terkait dengan pemakaian HP ya Bapak Ibu. Dan kemudian konsep matematikanya ini tentang apa nih? Kalau menurut Bu Rani ada tidak konsep matematikanya? Ada tentang waktu ya kan. Betul. Terus Ya, itu tentang waktu. pasti ada tambah-tambahannya juga ya kan. 1 jam berapa Iya. menit seperti itu. Iya. Dan di sini uniknya Bapak Ibu karena mereka kan membuat jadwal sendiri-sendiri ya. Kalau tadi kan mereka akhirnya tahu oh ternyata sehari itu saya cuma boleh pakai sekitar pakai HP-nya sekitar 2 jam. Tapi 2 jam itu nanti anak-anak ternyata jawaban itu variasi. Ada yang membuat jadwal 2 jam sekaligus gitu Bu. Tapi Oh. ada juga yang dipisah-pisah, ada yang 30 menit dulu, habis itu main dulu, habis itu 30 menit lagi. Ada yang 1 jam, 1 jam juga gitu. Coba dia bacakan jadwalnya. Pulang sekolah 12.00, makan siang 12.00 sampai 12.30, main HP 12.30 sampai 14.30, tidur siang 14.30 sampai 15.00, main masak-masakan 16.00 sampai 17.00, mandi sore 17.00 sampai 17.30, belajar 17.30 sampai 19.00, makan malam 19.00 sampai 19.00, nonton TV 19.30 sampai 20.30, tidur malam 20.30. Oke, bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan ya. Jadi dia tadi berapa jam memakai HP-nya? Jadwal 2 jam. 2 jam ya. Berarti sekaligus tadi ya. Ada yang setuju dengan dia tadi? Boleh bagi dia yang setuju? Nah, tapi ada juga yang tidak setuju nih Bu lihat. Ayu tidak setuju? Kenapa Ayu tidak setuju? Biar Nanda tidak capek nonton terus. Kalau begitu ada yang harus diubah ya jadwalnya ya. Apa yang harus diubah? 1 jam. Waktunya ya, 1 jam boleh. Berarti siang lalu. Oh, setengah jam boleh siang. Kemudian Sore. Setengah jam. lalu Malam. ya bisa diubah begitu ya. Nah, apa yang akan terjadi kalau jadwalnya diubah seperti itu? Oh, jadi bisa ada kegiatan yang lain juga ya, bukan hanya main HP terus ya. Selain itu, apa lagi? Bisa baca buku, bisa bantu orang tua. Ya, oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk semua. Adakah hal-hal baru yang kalian dapatkan? Nah, ini setelah sudah masuk kita di refleksi ya, Bapak Ibu. Ada. Apa hal barunya yang kalian Atau dapatkan? respon gitu. Oh, belajar mengatur waktu. Ya, belajar mengatur waktu. Kemudian ada lagi? Ini seperti yang di informasi ini tadi, apa yang kamu dapatkan? Biar tidak capek main HP terus, berarti harus bagaimana tadi? Mengatur waktu. Ya, dalam satu hari berapa lama waktunya? 2 jam. 2 jam. Ya, oke, baik.
ya anak itu untuk kita melakukan bincang numerasi itu di lingkungan sekolah. Nah, kalau di rumah juga bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu terhadap anak-anak ya, tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi. Nah, jadi itu juga menutup presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya belum menyiapkan pantun karena nanti juga masih dilanjut oleh rekan saya Pak Agus ya. Oke, jadi sebentar saya seperti itu dulu ya Kak Rani dan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk perhatian dari Bapak Ibu dan juga apresiasinya. Nanti kita akan lebih gali lagi pada kesempatan diskusi. Saya kembalikan pada Bu Rani. Oke, terima kasih Bu Teresia. Wow, dapat banyak kita. Ternyata startnya model Bu Teresia ini bukan start dalam kita menulis praktek baik, tetapi ada stimulusnya, ada refleksinya. Padahal kalau di menulis praktek baik itu S-nya itu situasi ya Bu ya, dan R-nya itu result atau hasilnya. Wow, luar biasa. Malah kita diberikan contoh lagi video praktek baiknya. Wow, luar biasa. Nah, saya ada pantun ini Bu, buat Bu Teresia. Pergi ke pasar membeli naga, pulang membawa berkeranjang-keranjang. Ilmu dari Bu Teresia sungguh berharga, bekal hidup di masa depan yang panjang. Wow, luar biasa, keren. Nah, sudah gak sabar itu Pangeran Sinergi bergema. Pak Agus sudah standby? Ya, sudah Bu Rani. Oke, saya mau kasih pantun juga ini buat Pak Agus. Oke. Pergi ke kebun memetik nangka, pulang membawa sebiji kelapa. Selamat datang Pak Agus yang perkasa, numerasi mudah kita pahami semua. Oke Pak Agus. Wow, luar biasa. Nah, Pak Agus ini merupakan penggerak BLPT Sinergi Bergema juga Bapak Ibu. Kami bersama juga ya Bapak Ibu, dan merupakan pengajar praktik. Terus guru penggerak angkatan 2 juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Pak Agus ini ternyata Pak Agus ini kepala sekolah SD dan SMP. Jadi nyambung ini Pak Agus ini, kemarin SMP nyambung dan sekarang di SD juga nyambung numerasinya. Oke Pak Agus, tunjukkan pesona Pak Agus, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Rani atau Tuan Putri nih. Tuan Putri Bergema BLPT. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas Bapak dan Ibu? Sangat jelas Bapak. Kebetulan ini saya lagi di tempat remang-remang, jadi mohon dimaklumi apabila pencahayaannya agak kurang Bapak dan Ibu ya. Baik, tadi di materi yang pertama kita sudah mendengar sangat banyak pemaparan. Kayaknya saya pernah lihat Bu Tere di mana gitu ya. Ternyata kalau nggak salah Bu Tere ini pernah diundang ngopi sama Bu Nunu kalau nggak salah Bu Tere ya, di Instagramnya ya. Iya, kan, betul ya? sekali ya, Pak. Bukan benar, ya kayak di mana gitu. Cuman konfirmasi aja benar Bu Tere ya. Kapan-kapan kita ngopi juga Bu Tere ya. Oh, boleh gitar, Pak ya, ngobrol gitar gitu ya. Jadi memang Siap. ada salah satu agenda rutin Profesor Nunu Bapak dan Ibu yang ngobrol gitar dengan berbagai macam ya tema, dan salah satunya kemarin tema numerasi kalau nggak salah Bu Tere diundang gitu. Kebetulan beliau lagi berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Baik Bapak dan Ibu, tanpa berpanjang-panjang kata, izin saya share screen gitu. Tadi Bu Tere sudah berbagi praktik baik. Nah, saya juga sebenarnya lebih ke berbagi praktik baik kepada Ibu gitu. Ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, dan apabila misalnya ini bisa digunakan atau diterapkan, mari kita sama-sama terapkan kepada Ibu gitu. Masih double Pak ini ya, ini dah pas Ya, ini. ya, siap. Sudah terlihat Bapak dan Ibu ya? Sudah jelas. Nah, ini jelas Pak. Oh, ini jelas ya. Iya, Bapaknya. Baik, sekali lagi selamat malam Bapak dan Ibu. Tetap semangat ya.
Jadi mohon maaf, ini saya lihat orang-orang yang ya tersita malam mingguannya di sini Bapak dan Ibu. Aduh, ya ini waktunya kita istirahat bersama keluarga, waktunya kita bersama anak, tapi Bapak dan Ibu masih sempat meluangkan waktu untuk meningkatkan sebelumnya saya mohon maaf dari Pak Kepala BGTK dan Bu Rani. Kita langsung saja, nggak apa-apa Bapak dan Ibu ya. Siap. Yang jelas saya yakin Bapak dan Ibu di sini semuanya orang-orang hebat, tetap semangat ya. Nah, ini tadi benar yang disampaikan oleh Bu Rani ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Tere itu lebih ke bidang numerasi, ada metode STAR. Nah, saya izin berbagi praktik baik Bapak dan Ibu di sini juga menggunakan metode STAR yang STAR-nya berbeda Bapak dan Ibu. Oke. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini sudah ada nama saya Bapak dan Ibu Agus Setiawan. Saya saat ini bertugas, tadi disampaikan juga di 2 sekolah Bapak dan Ibu ya. Kebetulan memang sekolah saya adalah sekolah terpencil. Jadi saya memimpin di sebuah satuan pendidikan SDN 2 Puncak Jeringo dan ada SMP Satap Bapak dan Ibu ya, SMPN Satap 39. Nah, tetapi di sini saya akan lebih fokus membagikan praktik baik yang saya lakukan di jenjang SD-nya Bapak dan Ibu. Nah, judul praktik baik saya itu adalah mengatasi masalah di sekolah terpencil dengan Prisma, Indara, dan Gugus Pajero. Nah, karena tema kita lebih ke numerasi, nanti kita akan sama-sama kulik apa yang saya lakukan di sekolah untuk meningkatkan kemampuan si peserta didik di sekolah saya. Sebelumnya saya ingin menjabarkan praktik baik ini menggunakan metode STAR Bapak dan Ibu ya, situasi, tantangan, aksi, dan hasil dari refleksi dari hasil Bapak dan Ibu ya. Nah, yang pertama kita lihat dari situasinya dulu Bapak dan Ibu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sekolah saya itu merupakan salah satu sekolah terpencil yang ada di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena memang letaknya yang berada di daerah perbukitan Bapak dan Ibu yang jauh sekali dari akses perkotaan ataupun jalan besar. Nah, sehingga di sekolah ini juga berdiri sekolah satap yang mempermudah anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan akses yang lebih dekat kepada ibu ya, tapi dengan kepala satuan pendidikan yang sama. Nah, kemudian situasi yang menjadi latar belakang saya untuk membuat praktik baik ini adalah Bapak dan Ibu, ada suatu fenomena yang menjadi atau yang tetap menjadi keresahan buat saya Bapak dan Ibu ya. Jadi kayak ini selalu terjadi di tiap tahun Bapak dan Ibu, di mana apabila sudah mungkin ya saya yakin ada beberapa Bapak dan Ibu yang mungkin memiliki kasus yang serupa Bapak dan Ibu ya. Jadi keresahan saya itu adalah setiap kali musim tanam atau musim panen tiba, itu tingkat kehadiran peserta didik saya sangat rendah Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena mereka diajak oleh orang tuanya untuk membantu mereka bekerja di ladang, sehingga sekolah saya tuh benar-benar ya bisa dibilang sebagian kecil yang hadir Bapak dan Ibu, karena memang mereka diajak untuk membantu orang tuanya bekerja di ladang. Nah, kenapa terjadi seperti itu Bapak dan Ibu? Setelah saya telusuri, ternyata memang hampir sebagian besar ya profesi yang pertama, profesi orang tua di sekolah saya itu hampir sebagian besar menjadi petani. Kemudian hampir sebagian besar juga orang tua saya di sana itu jarang yang mengenyam pendidikan tinggi. Tidak ada sama sekali dari mereka yang memiliki gelar sarjana Bapak dan Ibu ya. Sebagian besar memang mereka hanya lulusan SD, bahkan ada yang bersekolah, dan hanya sebagian kecil mereka itu lulus di tingkat SMP atau SMA. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya itu yang menjadi tantangan terbesar saya Bapak dan Ibu ya. Tingkat kepedulian orang tua siswa terhadap pendidikan anak-anaknya sangatlah rendah Bapak dan Ibu, sehingga mereka lebih memprioritaskan anak-anaknya untuk bekerja di ladang dibandingkan anak-anaknya harus berangkat ke sekolah. Dan itu sering terjadi apabila musim tanam dan musim panen tiba Bapak dan Ibu. Dan itu sangat meresahkan. Nah, selain itu Bapak dan Ibu bisa dilihat di poster pendidikan atau poster dari rapor pendidikan sekolah saya di sebelah kanan Bapak dan Ibu. Nah, ini akan kita sama-sama kulik Bapak dan Ibu.
menumerasi peserta didik saya Bapak dan Ibu. Nah, dari rapat pendidikan ini bisa kita lihat Bapak dan Ibu, hampir semuanya berwarna hijau. Alhamdulillah, hanya memang di kemampuan numerasi siswa yang berwarna kuning atau sedang Bapak dan Ibu. Ini yang menjadi tantangan saya, sehingga saya berupaya bagaimana fokus terbesar kami setelah mengeksplorasi rapat pendidikan itu adalah meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik selain menyelesaikan tantangan yang ada tadi, tingkat kehadiran peserta didik apabila musim tanam dan musim panen tiba. Nah, apa yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan ini adalah Bapak dan Ibu, ada 3. Nah, aksi yang saya lakukan ada 3. Yang pertama itu dengan Risma, yang kedua itu dengan Indara, dan yang ketiga itu dengan Gugus Pajero. Ya mohon maaf semuanya ini akronim Bapak dan Ibu untuk mempermudah dan membuat orang penasaran ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nggak apa-apa Pak. Risma dulu Pak. Asalkan jangan anomali ya Pak. Oh iya, anomali bahaya ya, tungtung ya. Tungtung ya. Aduh, itu sangat tren sekali sekarang. Apalagi di kalangan bocil ya Bu Rani ya. Pak, Oke. kalau nggak salah ini praktik baik Bapak yang membawa Bapak menang Jambore GTK yang dikirim ke Jakarta ya? Ya alhamdulillah Bu Rani. Wah, luar biasa. Masya Allah. Ya, ini Keren Bapak ini, dikirim ke Jakarta loh. Pemenang terbaik pertama ya Pak ya. Dari ya pemenang kategori kepala sekolah dedikatif sebenarnya dari provinsi NTB Bapak dan Ibu. Wow, luar biasa. Jadi, ini memang sudah ya bisa dibilang sudah banyak dipraktikkan, terutama di sekolah saya, di gugus saya, bahkan ada di luar provinsi NTB juga Bapak dan Ibu. Nanti kita akan sama-sama bahas bagaimana saya hadapi tantangan tersebut. Dan Bu Rani, Halo Pak. suara saya masih Hilang-hilang timbul Bapak. ya tentang suara. Sekarang bagaimana? Oke. Masih aman? Ini aman. Oke, siap. Ya, siap. Kita tadi sampai ke akronim ya. Iya. Baik, kita mulai dari yang pertama Bapak dan Ibu ya. Ini yang pertama, saya menggunakan atau melakukan aksi Prisma. Apakah Prisma itu Bapak dan Ibu? Prisma itu merupakan program infak dan silaturahmi mengaji. Nah, program ini Bapak dan Ibu kita lakukan rutin setiap hari Jumat. Dengan cara apa? Kami meminta peserta didik mengumpulkan beras seilasnya Bapak dan Ibu ya. Jadi selain kita mengumpulkan beras dari peserta didik, kami juga rutin mengumpulkan infak dari guru. Nah, beras dan uang yang sudah terkumpul tersebut kemudian kami akan gunakan untuk mendanai konsumsi kegiatan silaturahmi mengaji Bapak dan Ibu ya. Nah, kegiatan silaturahmi mengaji ini rutin kami lakukan 1 kali dalam sebulan Bapak dan Ibu, yang jadwalnya ditentukan oleh guru berdasarkan kesiapan dari siswa yang akan menjadi tuan rumah. Nah, memang setiap bulan ini kami akan silaturahmi Bapak dan Ibu, berkeliling ke rumah-rumah siswa. Nah, di sana memang siswa tidak menyiapkan apa-apa Bapak dan Ibu, mereka hanya menyiapkan tempat saja, kita hanya ke sana bersilaturahmi. Kami yang memfasilitasi konsumsinya dari hasil infak tersebut Bapak dan Ibu ya. Selain kita bersilaturahmi di sana, kita juga mengaji Bapak dan Ibu, dan tentunya nanti kita akan mengenal lebih dekat bagaimana kondisi dari peserta didik tersebut. Kita tahu persis di mana lokasi rumahnya, pekerjaan orang tuanya seperti apa, dan tentunya kita bisa konfirmasi langsung apa saja yang dilakukan oleh anak-anak ketika di rumah bersama dengan keluarga anak tersebut. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti kita akan sama-sama bahas apa yang terkait apa manfaatnya lebih jauh Bapak dan Ibu ya. Nah, yang kedua ini aplikasi Indara Bapak dan Ibu. Aplikasi Indara ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh sekolah kami, yang merupakan akronim dari aplikasi infak numerasi dasar Bapak dan Ibu. Nah, di sini kami memanfaatkan produk yang kami dapatkan dari pemerintah, dan tentunya kami membuat ya sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk menghitung jumlah infak dan meningkatkan kemampuan
bisa. Nah, kok bisa sih itu bisa meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik? Nah, jadi seperti yang disampaikan di program Prisma tadi, anak-anak setiap hari Jumat itu membawa beras kepada ibu, ya. Jadi berasnya itu nantinya akan dijual kepada ibu oleh siswa kepada guru yang kami sudah tunjuk siapa yang akan membelinya. Di sini akan terjadi proses perdagangan kepada ibu, dari negosiasi, menimbang, dan menghitung. Nah, jadi beras yang dibawa oleh anak-anak itu, ya, nantinya akan dijual kepada guru yang sudah kami pilih. Siapa giliran ibu ini yang membeli beras dari anak-anak. Nah, tentunya tahapannya adalah anak-anak itu diwakili oleh teman-temannya akan melakukan negosiasi kepada guru. Kira-kira berasnya itu akan dijual berapa per kilonya, ya. Jadi memang di sini ada proses atau tahapan langsung atau praktik langsung yang dilakukan oleh anak-anak dalam tahapan perdagangan. Mereka bernegosiasi kira-kira 1 kilo beras yang dibawa dari rumah itu berapa harganya. Nah, tergantung nanti lagi kemampuan anak-anak untuk bernegosiasi. Jadi makin hebat anak untuk bernegosiasi, bisa saja nanti tingkatan atau harga beras yang dijual itu bisa lebih tinggi. Nah, setelah anak-anak mengetahui berapa harga jual berasnya per kilo berapa, anak-anak itu akan menimbang, Bapak dan Ibu, ya, menimbang beras yang dibawa dari rumah itu. Tentunya kami siapkan timbangan di setiap kelas, Bapak dan Ibu. Jadi mereka memang rata-rata menggunakan plastik, Bapak dan Ibu, kemudian mereka menimbang. Nah, setelah mereka menimbang, nah disinilah ada praktik langsung menghitung, Bapak dan Ibu, ya. Jadi kadang anak-anak itu kan bervariasi hasil timbangannya, ada yang 400 gram, ada yang 600, ada yang 800, atau bahkan ada yang 1 kilo mereka bawa dari rumah, Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir dilakukan oleh anak-anak yang berapa buat yang dibuat dari mohon maaf Bapak dan Ibu, ya, suara ada terdengar jelas ya suara anjing, Bapak dan Ibu? Iya, ada backsoundnya Pak, sikit-sikit. Aduh, ya. Gak apa-apa Pak. Aman Pak, aman Pak. Nggak apa-apa ya, ya baik. Kebetulan saya lagi di luar, Bapak dan Ibu, jadi memang ini ada acara perpisahan panitia kurban, kita lagi camping di pantai ini, jadi mohon maaf Bapak dan Ibu tidak nyamanannya. Wow, ya. Luar biasa, masih tetap eksis ya Ini Pak. panitia kurban ya. Malam minggu kan Pak ya. Iya. Baik, yang terakhir Bapak dan Ibu, saya juga terganggu konsentrasinya nih, ada backsound yang sangat bagus Bapak dan Ibu, ya. Nah, yang terakhir anak-anak ini menghitung berapa uang yang didapatkan dari hasil penjualan berasnya. Sebagai contoh, setelah anak-anak bernegosiasi, ternyata anak-anak sepakat nih dengan gurunya, harga 1 kilo berasnya itu nanti dijual dengan harga 10.000 per kilonya. Nah, kemudian tentunya anak-anak kan setiap anak itu berbeda-beda beras yang dibawa dari rumah. Ada yang 400, ada yang 600, dan tentunya itu nanti ditimbang berdasarkan timbangan yang sudah kita siapkan. Langkah terakhir mereka adalah mereka menghitung berapa sih uang yang didapatkan dari hasil mereka menjual berasnya. Contohnya, misalnya si Alfi membawa beras dari rumah sebanyak atau seberat 400 gram setelah ditimbang. Nah, tadi dia udah sepakat dengan gurunya harga per kilonya itu 10.000 misalnya. Kira-kira berapakah yang didapat Alfi ini kalau diuangkan atau dikonversikan dalam bentuk uang? Nah, mereka kan akan menghitung nih. Nah, ada beberapa tahapan atau beberapa langkah yang mereka lakukan untuk mencapai atau menemukan hasil uang yang didapatkan. Tentunya mereka akan membagi dulu, Bapak dan Ibu, ya. Ada proses pembagian di sini. Kita memang arahkan seperti itu. Karena mereka mendapatkan hasil dalam bentuk gram, hasil yang atau harga jualnya itu berbentuk kilo, otomatis mereka akan membaginya, mengkonversinya dari gram menjadi kilogram, ya kan? Nah, 400 gram apabila dijadikan kilo satuannya, otomatis akan ada proses pembagiannya di sana. Kalau gram ke kilo itu kan akan dibagi 1.000, Bapak dan Ibu, ya. Nah, 400 dibagi 1.000 hasilnya sama dengan titik-titik kilogram, hasilnya 0,4. Terjadi proses pembagian di sana, 0,4
Jadi memang kita sengaja konsepkan seperti itu biar operasi dasar matematika itu dilakukan secara langsung, dan memang ini dilakukan secara rutin. Nah, benar yang disampaikan oleh Bu Tera tadi, dilakukan secara rutin sehingga anak-anak terbiasa melakukan pembagian, kemudian mereka mengalihkan lagi Bapak dan Ibu. Mereka mendapatkan hasil 0,4 kg dikalikan harga jual per kilogramnya berapa. Jadi udah sepakat dengan gurunya harganya 10.000, tinggal dikalikan 0,4 dikali 10.000, hasilnya berapa? Hasilnya 4.000. Itulah hasil dari beras yang anak-anak bawa dari rumah apabila mereka menjual dengan harga 10.000 per kilo. Nah, apabila mereka sudah mengetahui harga jual berasnya berapa, kemudian mereka akan mengaplikasikan atau menggunakan aplikasi Indara. Untuk apa? Untuk menghitung lagi Bapak dan Ibu ya. Jadi mereka menghitung lagi nih, menghitung lagi. Nah, tapi bedanya di sini mereka menghitung menggunakan aplikasi. Karena apa? Kita sengaja mengembangkan aplikasi supaya kita bisa memaksimalkan aset yang kita punya. Aset yang kita punya di sekolah itu adalah Chromebook. Yang kedua adalah akun belajar ID. Bahkan semua siswa dimanapun itu kan memiliki aset itu Bapak dan Ibu. Sayang sekali apabila tidak kita maksimalkan Bapak dan Ibu ya. Nah, mereka menggunakan Chromebook atau masuk ke Chromebook itu menggunakan akun belajar ID. Nah, ini sebenarnya bisa saya terapkan, nanti saya berikan videonya saja Bapak dan Ibu ya. Karena memang nanti ketika masuk ke aplikasi ini mereka akan men-scan barcode Bapak dan Ibu ya, ada tahapannya. Nah, sebelumnya mereka akan membuka Chromebook menggunakan akun belajar ID kurang lebih seperti ini, mungkin kalau dilihat gambarnya Bapak dan Ibu ya. Nah, di aplikasi ini sebenarnya simpel Bapak dan Ibu, mereka hanya menghitung jumlah infak yang mereka sudah kumpulkan. Jadi kan setiap Jumat mereka berinfak Bapak dan Ibu, tapi memang bedanya di sini infaknya itu dikonversikan dalam bentuk uang, harga jualnya berapa, tidak dalam bentuk berasnya. Nah, jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang kita kembangkan untuk mengetahui berapa rekapan hasil infak yang sudah anak-anak dapatkan per minggunya. Jadi, nah nanti anak-anak itu menggunakan Chromebook seperti ini Bapak dan Ibu, mereka membuka, kemudian nanti mereka akan masuk ke aplikasi Indara itu menggunakan barcode yang sudah kita siapkan. Itu sudah sesuai dengan profil masing-masing siswa Bapak dan Ibu. Nanti saya akan berikan videonya Bapak dan Ibu ya. Atau di sini saya ada video, nanti saya jelaskan dulu baru saya tampilkan videonya Bapak dan Ibu ya. Nah, di aplikasi itu sudah ada tersimpan rekapan data dari jumlah infak anak yang masuk tersebut. Misalnya yang sedang masuk ini namanya Ayuningsih. Nah, di Jumat kemarin itu total infaknya berapa? Misalnya 32.000 Bapak dan Ibu. Nah, sedangkan tadi hasil dari penjualan beras yang dibawa dari rumah itu 4.000. Nah, sebenarnya simpel saja anak-anak ini tinggal menjumlahkan saja berapa jumlah total infak yang didapatkan sekarang. Yang tersimpan ada 32.000, yang dapatkan hari ini atau hari Jumat minggu ini adalah 4.000. Mereka tinggal menjual saja Bapak dan Ibu. Ya, tinggal menambahkan tinggal menambahkan saja Bapak dan Ibu ya. Ya, 32.000 ditambah 4.000 berapa. Nah, itu yang akan mereka masukkan di aplikasi ini. Nah, apabila jawaban mereka benar, otomatis nanti aplikasi akan menyimpan rekapan tersebut. Tetapi apabila jawabannya salah, nanti di sini aplikasi itu akan otomatis memberikan cara pengerjaan atau cara penjualan yang benar seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, saya akan berikan videonya. Nah, kenapa kita bisa saja kan anak-anak itu langsung merekapnya menggunakan buku misalnya, atau mungkin guru menyiapkan semacam kayak buku kas gitu ya. Tetapi memang kita sengaja memberikan pengalaman anak-anak ini untuk bisa menerapkan teknologi secara langsung dan memaksimalkan aset yang tadi Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh nyatanya Bapak dan Ibu. Saya izin menampilkan videonya Bapak dan Ibu. Nah, bisa dikonfirmasi nanti Bu Rani ya, apakah ini terdengar suaranya dan Oke, siap Bapak. Ya. Belum mulai. Belum mulai ya. Oke. Nah, ini dari awal Bapak dan Ibu ya. Suaranya nggak ada.
Suaranya nggak ada. Mungkin Bapak belum share sound. Suaranya nggak ada ya Bu Rani? Tidak ada, tidak terdengar sama sekali. Atau saya berhenti pakai headset dulu ya, coba. Bapak nggak share sound nggak? Tadi ada suaranya Bu Rani? Belum ada Bapak, belum ada terdengar. Halo? Belum ada terdengar Bapak. Apakah suaranya ada? Belum Bapak. Bapak share sound nggak? Bapak belum share sound. Coba stop dulu baru share sound. Suaranya ada Bu Rani? Yang tadi? Belum ada. Oh, Stop sharing atau nggak dulu. bersuara aja ya? Oke lah, boleh lah, lanjut aja. Boleh. Ada Ini teksnya cuma kan? memberikan gambaran, ya gambaran saja secara langsung gitu. Wow, luar biasa Pak ya. Ada aplikasi Indara. Apakah ini aplikasinya buat sendiri Bapak? Halo Bu Rani? Halo Bapak, apakah aplikasi ini buat sendiri? Enggak, kolaborasi. Kolaborasi. Ada Dutek juga kita berdayakan. Keren. Oh, baik. Jadi itu gambaran secara secara ya, karena harusnya memang saya bawa ada bantuan Bapak dan Ibu. Jadi saya lupa bawa tadi. Jadi saya siapkan video itu, saya barusan download juga di Instagram, itu kebetulan memang sudah saya share di Instagram saya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ada beberapa tahapan operasi dasar matematika yang dilakukan oleh anak-anak ketika mengoperasikan aplikasi Indara, mulai dari membagi, tadi mereka mengkonversikan jumlah atau satuan gram ke kilogram, ada proses pembagian di sana. Kemudian mereka untuk mengetahui uang yang didapatkan, mereka mengalihkannya dengan harga jualnya berapa. Kemudian yang terakhir mereka menjumlahkan infak sebelumnya dengan infak yang mereka dapatkan hari ini. Nah, di sana Bapak dan Ibu, apabila kita melakukan kegiatan ini secara rutin seperti yang disampaikan oleh Bu Tere, otomatis ya kemampuan, tapi mereka secara tidak langsung paham konsep matematika atau konsep pembagian, konsep perkalian dan jumlah seperti apa. Oke. Jadi ini yang saya selalu terapkan, bahkan rutin kami lakukan setiap minggu Bapak dan Ibu. Aplikasi yang Indara. Kemudian yang ketiga ada namanya Kubus Pajero Bapak dan Ibu. Sebenarnya bisa skip, tapi saya akan mencoba memakai sedikit Bapak dan Ibu. Kubus Pajero ini merupakan komunitas belajar di sekolah kami Bapak dan Ibu ya. Kubus komunitas untuk belajar dan berdiskusi. Pajero itu bukan merek mobil Bapak dan Ibu. Iya, saya kira Bapak mau belajar mengemudi gitu pakai Pajero gitu, atau menghitung pakai Pajero. Nama sekolah kami Ibu. Jadi karena kita nama sekolahnya Puncak Jeringo, jadi kita singkat saja namanya Pajero ya. Keren ya Pak ya. Jadi, ya walaupun tempatnya terkecil, semoga bisa seperti mobil Pajero yang didamba-dambakan oleh orang banyak Bapak dan Ibu ya. Merupakan mobil kelas atas lah gitu ya. Semoga sekolah kami juga berprestasi sampai ke tingkat nasional kayak Amin. ya. Jadi ini memang merupakan tempat kami sharing lah Bapak dan Ibu ya, untuk Kalau kepala sekolahnya kayak gini, yakin saya ya kan Pak. siap paskan ya. Baik, ya ini hampir sama mungkin dengan kompel-kompel Bapak dan Ibu yang lain. Banyak sekali kegiatan yang kita lakukan di sini, mulai dari refleksi pelajaran, terus berbagi praktik baik juga, melakukan pembahasan terkait yang materi yang sudah mereka dapatkan, baik itu di pelatihan mandiri ataupun dari hasil pelatihan. Terus kita juga sering melakukan kegiatan workshop di sini. Terus kita mengeksplorasi rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data secara bareng-bareng melalui Kubus Pajero ini. Dan di bulan tentunya ada evaluasi program sekolah yang kita
siswa, guru, dan pengawas pembina atau sekarang pendamping sekolah Bapak dan Ibu. Nah, itu yang kita berdayakan atau kita maksimalkan peran dari komunitas belajar. Dan bahkan, nah, komunitas belajar ini semakin melebarkan sayapnya, yang mulanya hanya lingkup satuan pendidikan, sekarang bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini, ya, dari Aceh, dari NTT, ya, dari Medan, ya, dari Jambi, dari Jawa juga, ya, jadi dari Sabang sampai Maroke, Bapak dan Ibu, ya. Nah, sekarang kita akan melihat hasil. Tentunya dari hasil ini kita akan melakukan refleksi, Bapak dan Ibu. Nah, kegiatan infak tentunya Bapak dan Ibu ini kita rutin kita lakukan ini sehingga ya menjadikan anak terbiasa berbagi kepada sama, sehingga menumbuhkan jiwa solidaritas yang tinggi dan membentuk karakter profil pelajar Pancasila gotong royong, Bapak dan Ibu. Nah, silaturahmi mengaji ini Bapak dan Ibu, selain kita bisa mengetahui rumah anak kita didik di mana, kondisinya seperti apa, kita juga mencoba menggali informasi yang lebih banyak kepada keluarga dari peserta didik yang kita kunjungi, sehingga secara tidak langsung kita bisa melaksanakan asesmen diagnostik kontokognitif, yang kita bisa mengetahui bagaimana keseharian anak-anak itu selama di rumah, apakah di rumah mereka belajar atau hanya bermain saja, ya. Kita juga bisa mengetahui kondisi secara langsung. Kita mengetahui memang rata-rata di sekolah saya Bapak dan Ibu, yaitu banyak yang orang tuanya itu broken, ya, jadi ada yang cerai, mereka bahkan ditelantarkan, ada Bapak dan Ibu yang sama neneknya, dan itu memprihatinkan karena dari sana biasanya anak-anak itu tidak mendapatkan perhatian di rumah sehingga melampiaskannya di sekolah, jadi jarang mereka bisa maksimal di sekolah. Nah, dari sana kita mengetahui informasi tersebut sehingga kita memperlakukan atau memberi perlakuan khusus kepada anak-anak yang seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Jadi dari silaturahmi mengaji ini kita mengetahui lah bagaimana kondisi peserta didik, bagaimana aktivitas mereka selama di rumah dari hasil diskusi atau dari hasil wawancara kami dengan keluarga dari peserta didik yang kita kunjungi. Nah, kemudian yang ketiga, manfaat atau hasil dari penggunaan aplikasi Indara. Jadi mulai dari ya secara tidak langsung mereka memang tidak sadar mereka sudah melakukan proses perdagangan kepada Ibu, ya. Mereka bernegosiasi dengan guru, mereka menimbang, mereka menghitung. Nah, kebetulan memang rata-rata sudah saya sampaikan di awal, orang tua peserta didik di sini itu berprofesi sebagai petani. Kalau musim hujan seperti ini atau musim hujan kemarin, mereka itu rata-rata tanam jagung di sawah atau di ladangnya. Mereka kan akan menjual hasil panennya, baik itu jagung, baik itu padi, pada itu. Nah, secara tidak langsung mereka itu punya pengalaman loh, berdagang itu seperti apa. Mereka punya pengalaman yang kita berikan di sekolah, sehingga nanti ketika mereka misalnya mengikuti jejak orang tuanya untuk melakukan perdagangan, mereka sudah terbiasa karena mereka sudah kita biasakan sejak di sekolah, mulai dari bernegosiasi, menimbang sampai dengan menghitung. Dan tentunya memaksimalkan aplikasi, memaksimalkan Chromebook, memaksimalkan memaksimalkan akun belajar ID anak-anak ini, itu kita sangat kita sangat rutin lakukan, sehingga kalau kita tidak sadar Bapak dan Ibu, apalagi bagi sekolah-sekolah mungkin rata-rata atau mungkin sebagian kecil lah sekolah-sekolah itu mendapatkan bantuan Chromebook dari pusat, penggunaan pemanfaatan Chromebook dan akun belajar ID itu tetap dipantau oleh pemerintah pusat Bapak dan Ibu. Jadi ada datanya memang penggunaan itu. Jadi kalau misalnya kita tidak memaksimalkan atau kita jarang menggunakan Chromebook atau akun belajar ID itu, biasanya nanti ada datanya atau ada peringatan dari dinas sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat Bapak dan Ibu, sehingga kita selalu memaksimalkan penggunaannya itu. Dan tentunya dari aplikasi Indara ini kita membiasakan anak-anak itu untuk mengaplikasikan atau menggunakan teknologi, di mana yang kita tahu zaman sekarang itu teknologi berkembang sangat pesat, apalagi sekarang pemerintah yang sedang hype-nya itu adalah KA pada Indonesia, kecerdasan artifisial. Di sana anak-anak nantinya akan dibekali sejak dini
pembelajaran coding dan AI Bapak dan Ibu. Nah, selain itu karena anak-anak sudah kita biasakan secara rutin untuk melakukan operasi dasar matematika mulai dari pembagian, perkalian dan penjumlahan secara tidak langsung, ini meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, Gus Pajero, di sini kita bisa dibilang ya tempat kita berkeluh kesah, ya tempat kita berkeluh kesah, tempat kita sharing, tempat kita berbagi, ya tempat kita sama-sama belajar dan berdiskusi. Itu manfaatnya sangat banyak Bapak dan Ibu, sehingga kita bisa belajar bersama, kita bisa bergerak bersama dan bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan pendidik yang ada di satuan pendidikan kita atau bahkan ke satuan pendidikan yang ada di luar sekolah kita. Nanti jangan-jangan Bapak yang takut. Iya, saya sebut-sebutan lagi di Beruga ini. Iya Pak, nanti kena gigit Bapak, hati-hati Pak. Enggak aman-aman enggak. Baik, yang terakhir dampaknya secara luas buat saya, buat siswa dan tentunya buat satuan pendidikan saya Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu, karena silaturahmi rutin yang kita lakukan pada orang tua siswa, kepedulian orang tua siswa terhadap pendidikan anak-anaknya sekarang, jujur Bapak dan Ibu, karena komunikasi kita sangat bagus, sangat meningkat pada Ibunya. Jadi yang semula anak-anak itu sangat jarang masuk ketika musim tanam dan musim panen, sekarang bisa dibilang hampir jarang anak-anak yang tidak masuk apabila musim tanam dan musim panen. Jadi tingkat kehadirannya itu meningkat drastis Bapak dan Ibu. Nah, selain itu Bapak dan Ibu, tahun ini alhamdulillah Bapak dan Ibu, sekolah saya mendapatkan pos kinerja. Wow. Dan tentunya itu dari hasil rapor pendidikan dan merupakan progres dari rapor pendidikan yang berkemajuan terbaik. Ya, tentunya yang semula rapor pendidikan saya atau kemampuan numerasi anak saya masih terbilang sedang, sekarang memang masih sedang dan Ibu, tapi ada peningkatan dari dari kegiatan atau dari program yang rutin kita lakukan, terutama fokusnya pada peningkatan kemampuan numerasi. Nah, sedangkan untuk di komunitas belajar ini bisa dilihat Bapak dan Ibu, ya saya bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dengan orang-orang hebat seperti Bu Rani, Bu Tere, terus Bu Delvia, banyak sekali Bapak dan Ibu yang dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Maroke, ya. Jadi Nusantara Bapak dan Ibu, yang semula hanya di sekolah saya saja sekarang bisa lebih luas cakupannya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu nih. Jadi memang praktik baik yang rutin kita lakukan, apalagi kita fokus pada permasalahan dan fokus pada kelemahan, itu insya Allah kita akan bisa mendapatkan hasil yang terbaik apabila kita bisa lakukan secara bersama-sama dan konsisten kita lakukan. Ya, itu sih Bapak dan Ibu ya, sharing praktik baik yang sudah saya lakukan dan berhasil seperti yang disampaikan oleh Bu Rani, membawa saya ke tingkat nasional. Jadi apabila nanti mungkin ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan, kita bisa lebih banyak berdiskusi melalui sesi tanya jawab. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu, saya jujur agak kurang fokus. Aduh, berada di tengah-tengah sendirian ini Bapak dan Ibu. Ya, grogi masih ada Bapak Kepala ini, grogi ya Mas, karena ada Bapak Kepala ya. Iya, enggak, masih. memang saya di pertengahan ini, di pertengahan sendirian Bu Delvia. Wow, luar biasa. Itu sih Bapak dan Ibu, kita lebih banyak sharing nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ya praktik baik yang dilakukan oleh Pak Agus, kepala sekolah. Pasti yakin ini semuanya tercapai nih kalau kepala sekolah seperti Pak Agus ini. Apalagi praktik baiknya itu menggunakan akronim-akronim yang luar biasa. Pajero ya Bapak Ibu, terus Prisma, dan ada tadi lagi tentang aplikasi yang dibuat Indara, Indara ya, Indara
aplikasi yang dibuat dan berkolaborasi bersama para dutek ya Pak ya. Nah luar biasa. Nah saya ada pantun buat Pak Agus ini, pergi ke pantai, cocok ya lagi di pantai ya, pergi ke pantai memancing ikan, dapatlah gabus di dalam jala. Terima kasih Pak Agus, saya ucapkan ilmu numerasi sungguh luar biasa. Nah sekarang saatnya kita sesi tanya jawab. Mungkin di Wita udah agak malam ya, udah jam 10-an ya, di sini masih jam 9. Nah sekarang sesi tanya jawab, saya kasih kesempatan untuk 2 penanya. Tetapi sebelumnya saya mau kasih pantun lagi. Pergi ke taman memeti bunga, bunga melati harum wangi. Sesi tanya jawab kini dibuka, mari bertanya tanpa ragu lagi bersama narasumber yang hebat dan luar biasa. Oke Bapak Ibu, boleh silakan bertanya, boleh di kolom chat, boleh Bapak Ibu, tentang numerasi. Nah mana tahu nanti kita bisa membuat praktik baik ya, supaya untuk persiapan kita ini. Dengar Pak Agus, ada nggak lagi Jambore GTK ini? Mudah-mudahan ada ya, karena ini udah mulai nih Bapak Ibu. Langsung ke Pak Kepala BGTK. Pak Kepala BGTK. Iya, karena kita udah mulai buat konsep ya dari jauh-jauh hari kan. Nggak mungkin juga kita buat seperti ini pas hari hanya kan Pak, karena kita wajib melakukan praktik baik ini sebelumnya. Gimana Bapak Ibu? Mantap nih. Mumpung masih ada Bapak Kepala ya, Bapak Kepala setia. Wow, luar bersama biasa. kami. Iya. Bersama Bu Tere, Pak Luar Agus. biasa nih Bapak Kepala. Sama Bapak Ibu guru hebat peserta yang setia padahal malam minggu ya. Ada Pak narasumber hebat juga, Pak Putri, Pak Ardiansa yang sudah Malam, bergabung. tunggu Kak. Bentar lagi ngejum. Bentar ya. Selamat malam, Awak Bapak. ininya. Sebentar nanti awak. Ya bentar ya. Asa Ayo udah jam silakan 10 Bapak ya. Ibu. Ayo Bapak Ibu. Di kita ini sama saya, Bu Tere, Pak Agus, Pak Josi, teman-temannya lain ini udah jam 10 lewat. Iya, beda 1 jam ya kan Bapak Bu Ibu. Delvia katanya lagi packing itu. Iya lagi packing. Wow, luar biasa. Go to ibu kota. Bocor. Ada yang bocor. Nggak, udah selesai packing. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu, kemungkinan sudah luar biasa ya narasumber kali ini. Jadi atau kan luar biasa, memang udah sangat jelas dan detail praktik baiknya. Ada langsung buat videonya langsung dan bisa ini ATM ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa prakteknya, apalagi SD, khususnya saya ya Bu Tere ya, Pak Agus ya. Ini pas klub mantap ya, bisa saya praktikkan nanti di sekolah saya, di kelas saya khususnya. Saya juga kelas 2 ya Bapak Ibu. Dan harus kita bincang numerasi nih, jangan kita langsung ke matematika tiba-tiba perkalian langsung hafalan, langsung ya. Jadi kita wajib bincang-bincang dulu sikit-sikit ya kan, 10 menit baru langsung kita masuk ke materinya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin sudah terlalu udah mulai larut ya juga di NTP. Saya tunggu, mana tahu lagi buat konsep-konsep pertanyaan, saya tunggu 1 menit ya Bapak Ibu jika tidak ada. Jadi kita akhirin sesi webinar kelima ini Bapak Ibu. Bu Delvia, jangan lupa presensinya Bu Delvia. Nah, Sudah di kolom chat. Dari Bu Tere ini kayaknya luar biasa nih. Saya penasaran kok bisa diundang sama Bu Nunu ini. yeay. Ya, benar Bu Tere. Ayo benar. spill Bu Tere supaya bisa menginspirasi kami, apalagi Pak Agus nih. Sudah penasaran sampai harus duduk-duduk tengah malam. Ya. Jadi kalau waktu itu sih sudah dari kementerian langsung by WA gitu kan. Jadi Ibu ada kegiatan ini katanya gitu, terkait dengan numerasi ya, tentang bincang numerasinya. Habis itu saya bilang oh iya boleh, saya bilang gitu kan, namanya kita belajar ya, dikasih kesempatan. Terus habis itu menyusul lagi, ada WA lagi selain kegiatan yang di Jakarta. Ini kita lagi mencari nih katanya siapa yang bisa
mengikuti kegiatan bersama dengan Profesor Nunu, katanya begitu kan, yang ngopi itu ibu kirim aja apa istilahnya praktik baik terkait dengan numerasi atau apapun yang sudah ibu lakukan terkait dengan numerasi. Jadi saya kirimkanlah beberapa portofolio saya gitu, praktik-praktik baik yang sudah saya lakukan, seperti misalnya saya mengisi webinar juga terkait dengan numerasi, kemudian ada produk game juga numerasi yang saya buat. Pokoknya saya kirimkan aja gitu, termasuk link-link media sosial saya. Kebetulan ya saya juga membuat konten-konten di bidang pendidikan sih, memang tidak melulu numerasi ya, tetapi saya lumayan aktif untuk berbagi gitu, untuk terkait dengan konten-konten itu ya saya bagikan. Kemudian akhirnya dihubungi lagi, jadi katanya iya Bu, nanti ibu yang akan bersama dengan Profesor Nunu begitu ya untuk kegiatan itu. Wah, jadi saya speechless juga nih Bapak Ibu gitu, karena tiba-tiba dihubungi, kemudian disuruh ngirim-ngirim itu, dan itu cuman tidak sampai berapa jam begitu ya, akhirnya langsung dapat kesempatan itu. Kemudian tinggal saya di briefing, kemudian besoknya udah langsung kita kegiatan gitu yang ngopi bareng itu. Jadi kalau buat saya memang itu pengalaman yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kita tahu bersama beliau itu begitu ya di kementerian seperti apa sepak terjangnya, dan saya bersyukur juga sih istilahnya guru dari pelosok ya, dari daerah itu bisa berbagi lah begitu, walaupun mungkin yang saya bagikan juga ya tidak seberapa dibandingkan pengalaman Bapak Ibu seperti yang Pak Agus Setiawan tadi sharingkan, itu sangat menarik ya, luar biasa begitu terkait dengan numerasi. Hanya mungkin saat itu ya saya yang berkesempatan, tapi saya yakin ketika kita istilahnya rutin tadi, kemudian kita sering berbagi praktik baik, kita punya rekam jejak digital juga Bapak Ibu ya, seperti yang disampaikan Bapak Kepala, kesempatan yang luar biasa seperti itu begitu Bapak Ibu. Mungkin kemarin kesempatannya saya, ya besok lusa saya yakin nanti Pak Agus, Bu Rani, Bu Delvi ataupun teman-teman yang lain juga yang akan berkesempatan yang bahkan lebih-lebih dari itu begitu Bapak Ibu. Dan tinggal yakin dan percaya saja, dan kita terus belajar, intinya kan begitu ya Pak Agus ya. Saya juga istilahnya tadi menyimak pemaparan Pak Agus tuh terinspirasi sekali begitu. Saya ikut Jambore juga yang 2 tahun lalu saya ke Jakarta, tapi tahun kemarin saya juara 2 juga. Nah itu saya berbagi terkait dengan media Assembler Edu yang sekarang itu sedang mulai tren-tren lagi Bapak Ibu ya, itu terkait dengan media pembelajarannya. Nah jadi itu saja sih sebetulnya Pak, nantilah kita ngopi-ngopi lagi. Siap. Luar biasa ini, ada tawaran ini ngopi-ngopi bareng, darat atau daring ini Bu? Lebih bagusnya darat, nanti difasilitasi oleh Bapak Kepala BGTK. Wow, kode di kode, amin. Saya boleh ikutan nggak nih, jauh nih dari Medan? boleh nanti kami undang kami yang diundang ke Medan Bu. Ya luar biasa. Oke. Mungkin kita yang diundang ya Bu Tere ke Medan ya Bu Tere ya. Iya, soalnya saya belum pernah tuh sampai ke Medan. Wow, luar biasa. Mungkin juga ya kan, kita kan nggak tahu juga ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Guru hebat, luar biasa ya cerita Bu Teresia sampai terundang ya mengisi ngopi bersama Bu Nunu, Prof Nunu. Nah kali ini belum ada juga, dan banyak kata-kata luar biasa di kolom chat ini. Terima kasih luar biasa. Nah sekarang saya minta kepada Bu Tere memberi kata, maksudnya seperti penguatan gitu untuk para guru-guru hebat di sini. Silakan Bu Tere. Ya, terima kasih Bu Rani dan Bapak Ibu. Yang pertama tentunya kita sebagai pendidik, mau kita di PAUD, di SD ataupun jenjang apapun, kita tetap berusaha untuk kalau saya prinsipnya belajar, kemudian juga kita berbagi, ya, berkarya juga Bapak Ibu ya, dan tidak lupa kita selalu berkolaborasi Bapak Ibu, karena 4B-nya itu kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, ya dampaknya tentunya ke anak murid kita, kemudian ke rekan-rekan kita di sekolah, dan juga bahkan bisa lebih luas lagi. Dan Bapak Ibu, kalau dari saya, sekarang itu kan sudah zaman media sosial ya, jadi apapun yang kita kita lakukan tadi yang 4B itu belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bisa juga kita share, juga kita bagikan, karena
apa istilahnya, apapun yang kita bagikan sesederhana apapun itu mungkin bisa menginspirasi gitu Bapak Ibu, yang menginspirasi teman-teman kita yang mungkin belum berkesempatan bertemu dengan kita di ruang virtual hari ini, tapi lewat media sosial jangkauannya lebih banyak, berarti kita sudah menebar lebih banyak manfaat lagi. Ya seperti itu saja. Wow, luar biasa ya. Jadi intinya media sosial kita itu merupakan rekam jejak kita ya kan Bu Tere ya. Jadi tahu ya, oh Bu Nunu lihat, wow keren ini Bu Tere, undang langsung gitu ya kan Bu Tere ya kan. Wow, luar biasa. Terima kasih kepada Bu Tere. Kemudian Pak Agus ini kepala sekolah dedikatif. Dedikatif, baik. Kalau saya sampai sekarang tuh masih sangat tertarik dan sangat setuju dengan jargon ya, baik itu di program sekolah penggerak, program guru penggerak, atau di program bergema, bergerak menggerakkan. Pada nih masih ingat ya, kita mulai tergerak ya. Jadi kita sendiri otomatis ya, walaupun kita sudah ya bisa dibilang sudah di usia senja ya, atau mau pensiun, biasanya kan kita memang jarang sekali mau belajar lagi, mau upgrade diri, mau beradaptasi Bapak dan Ibu. Jadi jujur Bapak dan Ibu, jangan patah semangat ya, tetap semangat untuk bisa belajar. Nah, ketika misalnya Bapak dan Ibu sudah tergerak untuk mengupgrade diri, untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, kita bergerak Bapak dan Ibu ya, kita praktikkan apa yang kita dapatkan, kemudian kita menggerakkan ya. Menggerakkan itu kita bisa tidak hanya sendirian, kita bisa berkolaborasi dengan siapapun stakeholder yang ada, yang tidak menutup hanya di satuan pendidikan, kita bisa ke KKG ya, MGMP ya, bahkan ke komunitas belajar yang ada di luar sekolah kita. Jadi tetap semangat Bapak dan Ibu, saya masih sangat setuju dengan jargon itu ya, tetap semangat, tergerak dari kita sendiri, kemudian bergerak, mari kita tunjukkan apa yang kita dapatkan, dan terakhir mari kita menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan di luar sekolah kita. Itu saja mungkin dari saya Bu Rani, terima kasih. Wow, luar biasa. Tetap setia dengan jargonnya ya Bapak ya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, terima kasih Bapak Guru hebat. Nah, usai sudah webinar kita seri kelima, tunggu berikutnya seri ke-6, pasti luar biasa lagi nih Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ada pantun penutup. Pergi ke pantai mencari kerang, dapat mutiara yang sangat indah. Terima kasih narasumber yang tak terbilang, semoga berkah ilmu melimpah ruah. Terima kasih kepada Bu Tere dan Pak Agus. Ya, mohon maaf jika saya ada salah kata dan salah tingkah, salah ucapan. Mohon maaf, sampai ketemu di webinar seri ke-6. Terima kasih kepada Bu Delvia, kepada Bapak Kepala BGTK NTB. Semoga tidak bosan-bosan ya Bapak Kepala untuk hadir di webinar-webinar kami selanjutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.